Ayah sibuk cari ilmu abadi setiap hari. Tidak, aku harus cari ibu sendiri. Ini jodoh ayah. Nona, keluarga An sedang krisis. Hanya pernikahan strategis bisa selamatkan keluarga. Sudah kubilang, aku tak akan menikah. Nona, saya tahu Nona menangganya. Tapi dia sudah menikah. Kabarnya dulu, dia bawa anaknya mengasingkan diri. Setelah diceraikan mantan istri. 10 tahun lalu, masih tak bisa lupakan. Pria tak berperasaan ini. Aku. Kakak cantik, apa kakak buru-buru cari jodoh? Ayahku masih lajang. Aku hitung pakai jari. Kalian cocok berjodoh. NAK. Pulang dan bilang ke ayahmu, melatih anak menipu itu kejahatan. Jika terulang lagi, akan kulanjutkan ke hukum. Ayo pergi. Aku bukan pembohong. Namaku Suki. Aku tinggal di Gunung Qinghua. Air Su. Astaga, jimat keberuntunganku rusak. Gazak. Kamu siapa? Berani mukul aku? Aduh, jagoan bela diri. Ayah, kau datang. Ilmu papasan. Kakak cantik tolong. Pedagang manusia Sia Olian. Tolong cepat. Nona, sedang apa ini? Orang tadi itu, dia Ali Baladiri. Ali Baladiri? Ya, kalau bisa pekerjakan orang sehebat itu. Pasti mereka. Salah satu kekuatan terkuat di wilayah tengah. Kita tidak seperti dulu lagi. Jangan cari musuh. Untuk keluargaan, karena anak perempuan aneh. Aku. Anak Kasultari mengaku dari Gunung Qinghua. Sepantasnya kita mengembalikan Liontin Giok. Nona. Baiklah. Cepat ke Gunung Qinghua. Ada pria aneh di Gunung King. Naik gunung 9 tahun lalu. 2 tahun jadi master. 4 tahun jadi raja bela diri. 6 tahun mencapai keabadian. Sejak itu jadi yang terbaik di dunia. Hampir 2 tahun menaklukkan langit. Membuka gerbang langit. Pedangnya mengguncang 19 negeri. Menggemparkan dunia. Popularitasnya meroket. Camille Datan Menuy. Sang master langit dari Gunung Qinghua. Kenapa masih percaya ini? Sembahyang dewa dan Buddha. Ini abad 21. Percayalah sains. Ayo pergi. Turan Kanong. Bukannya kau juga pendeta? Kenapa hancurkan papa nama sendiri? Abaikan dia. Dia cuma tukang sapu. Chuli, Presiden Konsorsium Sanhe, temui Sang Master Langit. Minta rahasia bisnis dari Sang Master. Sanggup beri aset triliunan. Bersedia nikahi Sang Master. Untuk tujuan ini, Dewi Pengobatan, Master Pavilionnya Owa, temui Sang Master Langit. Minta teknik Shen Huang dari Sang Master. Bisa berikan harta karun Allah, bisa juga berikan keturunan. Putri Kerajaan Daxia, Y Quincu. Rela berikan harta turun-temurun. Minta Sang Master hancurkan klan ini. Bersedia jadi budak. Minta Sang Master bunuh seseorang. Kau sedang acting? Kau siapa? Hari apa ini? Inikah takdir rejeki asmara hari ini? Sudah kukatakan Sang Master tidak ada. Mencari Sang Master Langit. Sang Master tidak ada. Aku tidak kesini untuk Sang Master. Siapa ayah Sukeke? Kuchermu diculik. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Jimat keberuntungan Keke. Di mana Keke? Katakan. Ada apa dengan Keke? Gimana dia? Langidan Bumi Marabersama. Temui Sang Master Langit. Sang Master Langit. Katakan. Ada apa dengan Keke? Dia di mana? Aku. Kau Suhan.
Suan. Sudah 10 tahun aku mencarimu. Akhirnya kutemukan kau. Sayang, Kiki dalam bahaya. Hey, Suan, tunggu sebentar. Minka. Di mana Suhan? Sudah terbang. Kau siapa? Aku peringatkan kau. Lepaskan aku. Nanti ayahku marah. Akibatnya akan parah. Seberapa parah? Aku bicara jujur. Lepaskan aku. Kau akan menyesal saat ayahku datang. Wahahaha. Jangan sia-siakan usahamu. Si Quiling sudah dipegar. Kau tak bisa kabur. Selamat datang, Santa Yalan. Kau ibuku? Ibu. Ayah bilang, kau telah pergi jauh sekali dan tak pernah kembali. Ayah orang jahat. Sudah kuduga. Ibu tak akan tinggalkan aku. Ibu. Aku juga punya ibu. Ibu. Ibu lihat, keke semakin tinggi. Banyak hal ingin ku sampaikan. Siapa suruh panggil aku begitu? Ibu. Kenapa? Aku berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk mencari ibu. Berkali-kali ditipu. Nyaris mati beberapa kali, tapi aku tak pernah menyerah. Ibu. Saat aku tak ada kabar ibu. Kupikir. Apa hubungannya dengan aku? Ibu. Apa aku terlalu nakal hingga ibu marah? Aku akan berubah. Aku pasti berubah. Tolong bicara ya, bicaralah ibu. Katakan sesuatu. Kumohon. Sukik. Tampaknya kamu belum tahu ya. Aku, Yang Xuan, berada di posisi ini. Semua ini karena ulangmu dan ayahmu. Kalian berdua yang menyebabkan ini. Mama. Jangan khawatir. Hari ini, aku hanya akan mencongkat matamu untuk memulihkan kekuatan kultivasi. Bersiaplah. Mama. Kenapa Mama ingin mengambil mataku? Mama kok berbeda dengan yang kuingat? Mama. Apa Mama dipaksa orang jahat ini melakukan ini padaku? Kalian penjahat, nanti saat ayahku datang, pasti kalian akan dihukum. Rupanya Suhan. Meracik cerita bagus, tapi kalian salah tentang satu hal. Akulah yang duluan meninggalkan kalian dan ayahmu saat itu. Kamu barusan bilang apa? Kamu binatang kecil, sepertinya ayahmu tidak memberitahumu yang sebenarnya. Cari cermin untuk melihat dirimu. Ayahmu yang tak berguna. Henilah, sampai busik yang mencucikan. Dia tak pantas jadi bagian keluarga yang Jangan hina ayahku. putriku. Seharusnya menjadi luar biasa. Dia juga saint jalan dari sekte King Tian. Chameleon sembilan wilayah. Tapi semua ini karena kamu. Dan ayahmu yang tak berguna. Kamu menghancurkan segalanya. Tidak, tidak. Hanya karena kamu, karena kelahiranmu, kekuatan kultivasi putriku telah hancur berantakan. Kedua matanya rusak. Kau juga membuat keluarga besarku menjadi tikus jalanan yang diejek dan ditertawakan semua orang. Tidak, tidak. Kau ini, serigala mata putih yang memakan orang tanpa sisa. Kau lukai keluarga yang. Bahkan kau lukai ibumu sendiri yang membesarkanmu. Kau benar-benar bencana. Aku sangat mencintai ibuku. Mana mungkin aku melukainya? Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku sungguh. Berhenti bicara omong kosong agar keluarga yang bangkit ke puncak 9 wilayah. Hari ini kuambel madamu.
untuk dikembalikan ke putriku, Tuan Xin. Aku hargai usahamu. Tunggu sebentar. Ibu, jika ibu ingin mataku, jika bisa membuatmu sembuh, akan ku keluarkan Aku, Sukeke, akan mencongkel mataku hari ini. Untuk membalas kebaikanmu melahirkan aku, Sukeke, bersedia mencungkil mataku untuk membalas jasamu melahirkanku. Yang Xian, Keke adalah putrimu kan? Kau tinggalkan dia dulu. Belum cukupkah? Yang Xian, kekuatan kultivasi Bajama, sangat pentingkah itu? Ya. Kekuatan dan statusmu lebih penting dari Citahan Hubungan kita? Ya. Yang Xian, jadi kau akan tinggalkan kami demi gelar Shangnu Sect Qingtian? Ya. Dulu ku percaya janjimu akan memberiku kemewahan dan kekayaan tiada henti, serta posisi di puncak dunia, dan status. Hingga kini, baru ku sadar. Suan, kau hanya sampah. Brengsek, pergilah. Bawa malak terketak ini. Jangan muncul di hadapanku selamanya. Jangan harap. Bantuan dariku. Kau takkan pernah mendapat kemuliaan dari posisiku. Kau tak layak mendapatkannya. Yang Xian, tak pernah ku bencimu karena keserakahanmu atau meninggalkan kami. Bahkan ku sering ceritakan betapa kau menyayanginya. Hanya karena berbagai alasan, kau tak bisa menemaninya. Tapi jangan hancurkan harapan putrimu pada Jika tidak, walau sekte Qingtian melindungmu, walau harus kuhancurkan 9 negeri, aku, Suhan, akan menghukummu dengan pedang. Jika ibu benar butuh mataku, aku bisa memberinya. Bajingan kecil ini ternyata pesilat. Pasti warisan kekuatan asli yang menguntungkannya. Bajingan tak berguna, takkan pernah mencapai tingkat tinggi seni bela diri. Besilat, lalu aber, wala kaloryo, tak sayang berduduk, ku tak izinkan kau. Besilat kampungan, berbuat semena-mena, seseorang, tangkap dia. Jangan dekati, aku ingin ibu bilang langsung padaku. Ibu, apa ibu ingin mata ke... Aku orang suci sekte Qingtian, harus memutuskan ikatan dunia berkonsentrasi pada jalan meraih keabadian. Demi kehormatan sekte, akan kurevolusi hidup. Ayah dan anak itu kau yang memutuskan, atau sang patriark siap melakukannya untukmu? Aku. Kau yang memutuskan, atau aku yang melakukannya? Aku yang akan melakukannya. Ibu, benarkah kau mau marakik? Xian, kayang kau lakukan, kau jadi lembek? Tidak, keluarga yangku telah terhina bertahun-tahun. Sulit sekali untuk bangkit kembali. Takkan kubiarkan kau menyerah begitu saja. Yongxiong. Pesta hari ini menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh pusat untuk mendukungmu kembali ke puncak. Muka, keluarga yang jadi bahan tertawaan lagi. Sekte Qingtian, keluarga yang, dan seluruh kerabat. Mereka membawa ke jalan tak bisa kembali. Jika ku menoleh, yang ada jurang. Hidup tertindas, dan kakek seperu USIA, Jayek, Darandan. Ini, bukan hijab, yang semestinya ku jalan. Sukik, serahkan saja mata, akan kujamin hidupmu berkecukupan. Seumur hidupmu. Pastikan dia punya makanan dan pakaian cukup. Basic. Bocah tak tahu malu, jangan mimpi pakai uang keluarga yang. Maksudku, sulit lepas dari si pecundang itu. Bagaimana kita bayarkan mereka? Mengganggumu lagi? Xian, jangan banyak cakap. Tidak apa-apa Bu, Keke akan cabut kedua mataku sekarang. TAPI. Bolehkah Kek, lihat wajah ibu sekali lagi? Baiklah, aku sudah hafal wajah ibu di kepala. Nanti buta. Kiki tak takut lupa.
Ibu, bagaimanapun juga. Keke sangat berterima kasih atas jerih payah ibu melahirkanku. Ibu izinkan Keke bertemu ayah. Biarkan Keke melihat ibu. Sebelum Keke buta. Ibu, ini terakhir kali Keke memanggilmu. Kiki anak deraka. Keke pergi sekarang. Sudah cukup omong kosongmu, lakukan sekarang. Kalau kau tidak mau bergerak, akan kubantu menyelesaikan. Takuza, aku, Sukik, akan mencongkel kedua mataku. Untuk membalas budi melahirkan. Berani-beraninya mengganggu pesta keluarga yang? Siapa yang menggelanji akan kubunuh? Ibu, Keke ingin sekali tinggal bersama ibu. TAPI. Keke sudah tidak bisa melihat. Ayah jahat. Ayah bohong pada Keke. Ibu sebenarnya sama sekali tidak menyayangi Keke. Ayah. Selamat tinggal. Kik, Jenkan. Papa. Papa, itu kamu? Papa. Papa, dasar brengsek. Brengsek, jangan kau bicara begitu. ITU, ibu tidak sejahat itu? Sejahat itu? Kik. Suhan datang. Suan. Kukira orang lah. Ternyata cuma si pekandang, Yang Mangkuri Yang Xuan. Lalu punya anak. Saat aku kuliah di luar negeri, aku terus mencarimu bertahun-tahun ini. Ternyata kau bersembunyi di hutan. Jadi biksu tahu. Kau datang tepat waktu. Suan. Pergi sana. Haha. Biksu tahu buzu. Lawan siapa kau bicara? Ha. Berani kau uziraku? Kau cari mati. Suan. Sudah 10 tahun tak jumpa, kau benar-benar tak tahu malu. Berani lawan Tuan Chin, kau sudah ingin mati? Putriku. Putri, katakan pada ayahmu. Siapa yang ganggu kamu? Ayah. Mereka akan kubalas 100 kali lipat. Kenapa pintunya ditutup? Tuan Chin, apa kau baik-baik saja? Berani luki aku? Aku jago bela diri. Tuan Jin sedang marah. Akan ada yang mati. Panik apa kalian? Jarakan menghabisi si pecundang itu nanti. Lalu kita urusi brengsek kecil itu lagi. Kau pendeta tahu bau turun gunung. Beraninya kau teriak biarkan aku mati? Ku tahu siapa aku? Apa aku terlalu baik padamu? Suan. Ini sudah selesai. Kalau kita dapat mata Keke, tapi kau malah mengkul sekarang. Cari mata. Kau tak bisa salahkan orang lain. Kau mau mati duluan, ya? Kau tak pantas. Kau cari mati. Meno, Tuan Chin. APA, kalahkan jago bela diri dalam sekejap? Bagaimana mungkin? Kapan kau jadi lebih kuat dariku? Pergi tanya Raja Neraka. Suan, apa kau gila? Dia putra dan Freeman Dragon Code Jin. Kalau dia mati di sini, tak hanya kalian yang kehilangan nyawa. Bahkan keluargaku juga akan terseret. Suan, jangan sakiti dia. Kalau tidak, aku tak bisa lindungi kalian. Dia Aning, putri keluargaan. Apa ketingkat Saladengga? Maksudnya, dia mau bantu Suhan? Suhan kenal putri keluargaan? Pantas saja pendeta sialan itu. Berani macam Landa. Rupanya, kau punya Aning di belakang. Tapi kita bilang. Kau sudah mau tumbang. Di bawah kuasa ayahku, tak ada celah untuk manuver. Suan, kau tak bisa apa-apakan aku. Apa yang bisa kau lakukan? Inilah keuntungan punya kekuasaan. Kekwesan. Ini belum seberapa dibanding kekuatan terhebat di dunia. Dragon si preman tak bisa didik anaknya. Menyakiti putriku, satu-satunya cara tebus dosa adalah dengan mati. Bawa dia ke sini untuk dihukum mati. Kau melampikan Tian.
Qin. Apa kau gila? Apa yang kau laporkan ini ke Tuan Qin segera? Ini sudah berakhir. TN Qin terluka di depan mata kita. Jika ini sampai ke telinga TN Qin, Mana mungkin kita selamat? ini semua salah keluarga Yang. Mengapa undang kami ke sini? Jika Tuan Qin marah padaku, Aku takkan berhenti memerangi keluarga Yang. Pantas mati. Karena menghina TN Qin. Dia membuat keluarga Yang jadi bahan celaan publik. Kau sengaja salahkan keluarga Yang kami. Dasar bajingan, sialan. Ibu. Suhan lempukan Qin Tao. Xian, mana mungkin aku bercanda soal ini? Bagaimana mungkin? Suan. Dia hanya jagoan silat gagal. Bagaimana bisa kalahkan Qin Tao? Mungkinkah dia sudah berubah? Lalu bagaimana dia lukai TN Qin? Hari ini dia pasti mati. Ya, benar. Bunuh dia dan minta maaf pada Tuan Qin. Keluargaku akan aman. Semua orang salahkan keluarga Yangku. Ini kesalahan besar. Lagi pula binatang ini adalah yang lumpuhkan TN Qin. Kita semua harus tangkap si bodoh nekat ini. Serahkan pada Tuan Qin. Ini cara terbaik. Perkataan kepala keluarga yang masuk akal. Binatang ini bisa kalahkan jago silat. Dia kekuatan luar biasa. Keluarga Cao Hu siap beri 2 jago silat. Bantu keluarga Yang. Tangkap binatang ini. meminta keadilan untuk TN Qin dan memberi penjelasan pada Tuan Qin. Keluarga Liku siap beri seorang jago silat. Bantu keluarga Yang tangkap binatang ini. 3 orang dari keluarga Jiang. 5 anggota keluarga Dik. Bantu keluarga Yang tangkap binatang ini. Bantu keluarga Yang tangkap binatang ini. Bagus. Sayal. Nona, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau melindunginya? Kau gila, Nona? Jangan bertingkah bodoh. Di kawasan tengah saat ini, Huang Liangguang orang paling berkuasa. Lalu ada Pemimpin 18 kota di kawasan Tengah, Qin Sheng, si naga gangster. termasuk dalam daftar itu. Setelah itu, Sekarang giliran 100 keluarga kaya. yang memegang kendali penuh. Sedang keluargaan kami sudah hampir kehabisan tenaga. Kami hanya di dasar daftar 100 raksasa itu. Berani cak kau menghina Tuan Qin? Jadi musuh. Puluhan orang berkuasa di sini. Kau mau seluruh keluargaan Mari untuk SI bodoh ini. yang tak tahu diri? Aku. Apa yang kau mau lakukan? Jangan-jangan kalau nonaku tak membantumu, kau mau membalas budi dengan kejahatan? Minker. Hari ini, siapa yang menghina putri tercintaku, muncul dan matilah. Suan, kau lukai Qin Tao. Ini sudah pasti. Hentikan, Penteng sekarang. Bawa keke ke rumah sakit, obati lukanya daripada berkelahi dengan orang-orang berkuasa ini, dan menghancurkan hidupmu. Bawa keke bersamamu. Hari ini, aku, Eneng, meski harus mempertaruhkan nyawa, akan kuperjuangkan jalan keluar untuk semua. Keluarga An pernah terkaya di Central Region. Ayahku dulu banyak membantu kalian semua, selama beliau masih hidup. Hari ini, aku, Eneng, memohon pada kalian untuk membiarkan mereka hidup. Aku, Eneng, akan membalas dengan nyawaku. Nona, apa kau sudah gila? Dia tak pantas membuatmu berlutut, tak layak menerima pengorbananmu. Kumohon pada kalian semua, biarkan mereka hidup. Apa yang masih kau tunggu? Bawa kick, cepatlah. Tunggu. Yang Xian, apa yang akan kau lakukan? Apakah memang sekejam ini membunuh mereka? Nona An yang terhormat, kau baik hidai. Tapi Suhanlah penyebab kekacauan hari ini. Jika dia pergi dengan selamat, bagaimana bisa menenangkan amarah Tuan Qin dengan mengambil nyawamu? Tidak. Masalah ini, Nona dan keluarga An tidak terlibat. Silakan perlakukan mereka sesuka kalian. Minggir. Nona, aku di pihakmu. Jangan keras kepala lagi. Lepaskan aku. Tidak. Suan, putriku, akan kujaga seumur hidupku. Dan kau bisa mati dengan tenang. Di mana pendekar keluarga Yang? Di sini. Di mana pendekar keluarga Cao? Di sini. Di mana pendekar keluarga Yang? Di sini. Di mana pendekar keluarga Deng? Di sini. Lakukan. Sekarang. Anda tidak boleh mati. Percuma, Nyonya. Ini saya. Pendekar keluarga yang jauh lebih unggul. Yang tersisa pun adalah master bela diri hebat. Tak hanya tidak bisa menyelamatkannya, Anda malah bisa terluka. Dia akan mati. Dewa pun tak bisa selamatkan. Aku telah mencarimu 10 tahun lamanya.
Akhirnya kutemukan, dan akan kusaksikan kematian. Aku tak mau. Brengsek. Dasar brengsek. Siapa berani sentuh dia? Aku, Ning, akan lawan kalian sampai mati. Berkelahi sampai mati. Keluarga An sudah merosot. Mana mungkin kau begitu yakin? Asal ngomong saja. Putri keluargaan, si cantik nomor 1, di wilayah tengah, Malakari Madi Demi Pikandang. Prasetya. Tak pernah ketemu pria baik. Wahahaha. Sampah yang kubicarkan. Malakau Penggat. Disayang seperti harta. Buta sangguin kau. Nona yang memang buta, tapi bisa menilai orang. Matanya bersinar, tapi tak bisa bedakan emas dan batu. Konyol sekali. Haha. Kau. Sudah puas tertawa? Kalau sudah puas, sekarang matilah. Bersihkan lokasi. Kau. Apa kau berusaha mesuri kami? Kenapa tidak? Sampah. Yang Kianjin tega tinggalkan suami dan anaknya. Baguslah, jika hal begini masuk keluarga kita. Hanya akan bawa aib. Diam. Ini kenyataan. Sudah mau mati pun masih belum sadar. Dia ini orang gila. Orang normal manapun, sudah pasti berlutut. Menjebo IBA. Mungkin bisa. Selamatkan nyawa anjingnya. Haha, bagus. Meski tak ingin akui, tapi kau sampah busuk. Punya anak dengan putriku. Tapi jika kau mau merendah, akui tak berdaya. Salah satu murid terbaik, aku bisa biarkan kau hidup. Ibiu, tak ada yang bisa selamatkan dia dari murka Tuan Qin. Kenapa masih ajak dia bermain? Selama dia bisa merendahkan diri, aku mau bicarakan dia di depan Tuan Qin. Tapi hidup atau matinya, tergantung nasibnya. Anjing mati. Apa kau lekukan di sini? Sejatlah. Kau cari mati. Kau mau menyakitiku? Hahaha, selama mereka ada di sini, kau bahkan tak bisa mencerempatku. Cuma bisa mengamuk saja. Mereka, semut-semut tak berdaya. Mana bisa melindungimu? Apa maksudmu? Dasar sampah, otakmu mungkin kesepat keledai. Mimpi makam APA lagi ini? Nyawa melayang, roh kembali ke surga. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ahli bela diri? Kok tiba-tiba roboh? Benarkah seperti katanya? Nyawa ahli bela diri ini Sudah habis? mustahil. Sama sekali mustahil. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah waktu itu? Ada apa ini? Berdiri. Kejoma pura-pura kan? Berdiri. Berdiri. Mari Samuel. Ayah. Ada APA. Kenapa? Kenapa mati? Ahli bela diri yang kita latih sudah hancur. Semuanya berhasil. Suhani, kau, apa yang kau mau? Kubelang, siapa yang sakiti putriku? Mati saja. Percayalah, berani senterempatku? Suan-suan takkan membiarkanmu. Inilah, menjauh, Sehani. Jangan sentuh ibuku. Jauhi ibuku. Kim. Ibiu. Kekiku pada. Suhani. Kurang ajar. Kau berani membunuh ibuku? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Buat putriku, merengek seperti itu. Pernah kau kasihan padanya? Barber. Akan kubunuh kau. Semua, serbu. Serang berkelompok. Jangan biarkan dia mengalahkan. Kita satu-satu. Benar, berkumpul. Serbu berbondong-bondong. Dia akan kelelahan. Bunuh mereka. Kau mencari mati. Kenapa pria ini begitu kuat? Lian, bisa lihat tingkat bela diri yang dia cap. Maaf, Nona. Aku hanya peasant. Tak bisa ukur kedalamannya. Sehani, apakah kau benar? Sudah mencapai tingkat, Tapi dia menghancurkan Tuan Qin. Gangster naga. Qin Sheng. Master besar ilmu bela diri. Dia, Suhan. Akan mati. Nona. Kau tak bisa lindungi dia. Suan. Kau sudah lukai banyak orang hari ini. Sudah cukup. Asal kau bayarkan kami pergi. Kekuatan asal-usulnya. Aku tak mau lagi kibuin dia saat dia masih pesilat biasa.
dia hanya ahli bela diri. Bagaimana dia kalahkan Kintao? Bagaimana dia lukai pesilat-pesilat itu? Mungkinkah dia pakai senjata API dan benda lain? Tapi kenapa tak ku dengar suara tembakan? Letakkan. Yang penting sekarang, kekuatan asal ini harus kita pikirkan nanti. Yang Xian, kau benar-benar tak mau menyerah. Kenapa kau bisa baca pikiranku? Karena kau latih ilmu bela diri, sementara aku latih ilmu keabadian. Apa katamu? Swan, kau berani kau lukai aku? Naga punya sisik terbalik. Siapa Centipasi mati? Yang Xian, ini semua salahmu yang bikin kau mati. Ayah, hentikan. Hik, jika ku biarkan dia pergi hari ini, dia pasti tak akan menyerah. Aku mohon ayah, jangan lakukan itu. Dia pernah jadi istri. Dia juga ibuku. Kau akan terjebak karma, dan pikiranmu akan hancur. Lalu apa? Mereka berani lukaimu. Akan kebunuh mereka. Bahkan jika aku mati, tak bisa bereinkarnasi. Aku tak takut apapun. Ayah, jangan mati. Jika ayah mati, aku tak punya ayah lagi. Ayah, ibu tidak mau keke lagi. Ayah juga mau tinggalkan keke? Barusan ayah yang nakuti kamu. Ayah, kalau ayah ulangi lagi lain kali, aku akan diamkan ayah. Baik-baik. Ayah mengerti. Ayah tidak akan ulangi lagi. Ok. Gangster Dragon, Tuan Qin datang. Tuan Qin akhirnya tiba. Tuan Qin adalah Grandmaster Sakti. Binatang ini harus ditundukkan. Bangsat. Hari bahagiamu sudah berakhir. Tuan Qin akan segera datang. Dia akan menyiksamu perlahan. Dasar sampah. Tunggu sampai Tuan Qin selesai. Aku tepati janjiku. Aku harus hancurkan sepenuhnya. Dasar bajingan kecil. Ayah, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Ayo pulang. Mau kemana? Jika kau tidak menyerahkan kekuatan asli padaku, kau tak bisa pergi kemanapun. Yang Xian. Senjata ini, bernama Kanglan, bisa membuat jagoan besar berlutut. Lihat kemana kau pergi. Ayah, jangan. Pergi. Pergi ke neraka. Kau yang berbuat, kau yang tanggung. Tunggu. Siapa yang mengusik anakku? Aku akan hancurkan sampai jadi debu. Ada lalat, pergi. Ini cuma kutu kasur. Jangan marah, Tuan Qin. Fire kami berdua. Yang membuatnya merengek minta ampun. Tuan Qin, ku mohon. Jangan. Menyingkirlah dari sini. Tuan Qin, aku datang. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kekuatan peluru ini. Peluru ini tidak ditembakkan biasa. Ini tembakan khusus. Satu peluru bisa menghabiskan uang kalian. Dan aku penguasa kota ini. Sepertinya, pasti ada pendekar legendaris. Dan yang datang pasti berniat jahat. Tuan Qin, Kapan Anda menyinggung? ahli seperti itu. Siapa yang tahu? Dia bisa kalahkan kita bertiga dengan satu gerakan. Menurutmu aku punya kuasa untuk menyinggung orang sekaliber itu? Tuan Qin, sangat penting untuk Anda tunjukkan tak ingin jadi musuh. Benar, benar, benar. Apa yang masih kau lakukan? Berlututlah. Berlutut berbaris. Aku, Qin Shang, bersujud bersama rakyat. Kami sedang panik. Aku tak tahu kesalahan yang kubuat. Kuharap kau memberitahuku. Jika kau mau ku buat menunggu ajal, beritahu alasannya. Lalat Busek akhirnya melihat Raja Neraka. Itulah akibatnya saat jadi musuh keluargaku. Ya. Mau lihat lebih seksama? Kau baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Peluru itu tidak meninggalkan Bikas. Apa yang kau lakukan? Ini luar biasa. Mungkinkah tingkat ilmu bela diri melebihi Grandmaster? Omong kosong. Itu karena aku tidak memilih. Dia bisa menghabisi para pendekar itu. Ini sangat konyol. Bagaimana mungkin melebihi Grandmaster? Swan, meski kau bisa menghindari peluru, maka perempuan kecil ini
tinggal tunggu jemput mayatnya. Pergi ke neraka. Berhenti. Kakek, kau benar-benar ingin mati? Suhan, aku salah. Aku tak berani lagi. Kumohon ampuni aku. Shen, tolong minta ampun untuk ayah. Ayah tak ingin mati. Suan, hentikan. Dia kakek kekek. Ayah mertua. Ayah mertua, Berning ya kau berkata begitu. Ayo, bantu ayah. Selamatkan ayah. Hik, kami tak pernah ingin menyakiti. Aku hanya ingin kekuatan untuk kembalikan puncak kultivasi. Bantu keluarga bangsa yang bangkit. Ibu lakukan semua ini untukmu. Ibu ingin kembali pada selama ini. Hik. Kau tahu itu, dia sedang berpura-pura. Dia ibuku. Lepaskan kakek. Mara ini, kuberikan pada ibu, sebagai wujud bakti. Sejak itu, aku dan Yang Xuan, takkan pernah berini lagi. Baik. Ayah menghargai. Akhirnya, kekuatan asli telah kembali. Kurang dari sebulan, aku akan kembali ke Grandmaster. Kembali ke sekte King Tian. Dalam hitungan bulan, aku akan jadi Raja Seni Bela Diri. Ini bisa disebut salah satu terkuat dalam peringkat Seni Bela Diri. Keluarga Yangku, bukankah ini akan melesat ke langit? Selamat. Akhirnya kau dapat ganti rugi sesuai keinginan. Aku hanya mengambil kembali hak milikku yang sah. Kalau kau tak membuat kesalahan, apakah ini akan terjadi? Suhan, Kwaki, sekarang kau punya kelebihan. Tapi bahkan semua orang di sini tak bisa melawanmu sekarang. Kau pikir masih ada tempat bagi di wilayah tengah? Dunia ini luas. Aku bisa kemana saja. Hik, jika kau ikut dia, pasti terus kabur ke sana kemari. Menjadi tikus jalanan, tinggallah di sini. Ibu pasti akan menemukan mata yang cocok untuk buatmu bisa melihat lagi, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Kau salah. Yang ku mau bukan kemuliaan atau kekayaan. Aku hanya ingin seorang ibu. Aku yang salah? Tidak, aku hanya ingin hidup lebih baik. Ingin jadi manusia. Apa kesalahanku? Hik, gangster naga, Qin Sheng, ada di sini. Dia mungkin sedang di luar pintu saat ini menunggu balas dendam untuk anaknya. Dia seorang Grandmaster. Kau pikir dia bisa lindungimu? Tinggallah di sini. Ibu pasti akan melindungi. Tuan Qin, mungkinkah Ali itu tak mendengar kita? Bagaimana kalau kau teriak lagi, atau langsung masuk saja? Lagi pula kita semua akan mati. Lebih baik langsung masuk. Grandmaster bagaikan semut bagi. Suan, kapan kau akan berhenti berbicara besar? Aku bicara fakta. Cepat berlutut, hormati orang yang lebih tinggi. Yang berlutut adalah Tuan Qin. Dan hitam putih, apa aku salah? Tidak, mereka itu ahli yang mereka sembah ternyata. Apa ada kesalahan, Nona? Ini keterlaluan, ya kan? Apa yang terjadi, Ayah? Kenapa mereka semua berteriak? Tuan Qin yang mengelanji pintu. Suhan dan Kiki. Kikaku. Tidak, bukan. Benar Tuan Qin yang halangi pintu. Tapi apa? Katakan. Tuan Qin dan hitam putih berlutut di depan Suhan. APA. Dapatkan kembali cahaya. Perasaan. Kekuatan asal mengalir di seluruh tubuh. Rasanya luar biasa. TAPI, ada apa ini? Sudah kukatakan, Grandmaster itu bagaikan semut bagiku. Dia cuma bisa berlutut dan membungkuk. Tuan Qin, bagaimana kau melakukan ini? Pimpinan kota Jin, geng naga legendaris, membuat semua gentar. Mengapa kau berlutut di sini? Sangka memelukkan. Aku hampir terbunuh oleh ahli tadi. Ketidak tahu apa-apa. Jika tak kulakukan ini, kita semua akan mati. Bagaimana mungkin? Jadi begini kenyataannya. Tuan Qin, kau salah besar. Tak ada ahli di sini. Apalagi Suhan yang biasa saja. Itu cuma, ayo, ingin bertarung dengan Suhan, dan hampir melukaimu. Tax Engage. Oh, begitu rupanya. Suhan benar-benar beruntung. Bisa membuat Tuan Qin tunduk seperti itu. Bagaimana peluru biasa? Punya kekuatan seperti itu, satu temakan bisa bikin Grandmaster berlutut. Benar-benar bukan omong kosong. Yang Wanhai, kau hampir melukai tadi. Tuan Jin, maafkan saya.
Saya tidak sengaja. Saya buru-buru menyelamatkan Tuan Qin. Jadi pelatuk terpicu. Kaulah yang menghancurkan anakku. Benar, tak masalah kau ingin balas dendam. Tapi pikir dulu apakah kau sanggup melakukannya. Ini nyawamu, dan kau cuma punya satu kesempatan. Masih ngapain? Cepat Tuan Qin, ani bukan gaya Anda. Kau mau biarkan dia pergi? Dia benar. Aku cuma punya satu kesempatan. Kita tak bisa bertindak sebelum tahu situasi sebenarnya. Tapi, aku pasti balas dendam. Bukan saat ini. Tapi ini, diam. Aku Qin Sheng, naga gangster. Apa aku perlu rain? Suruh-suruh aku bertindak? Oh ya, putraku celaka. Di pestamu. Kau tak mau beri penjelasan? Aku. Kau penjahat. Napa ketawa? Putraku hancur. Kau senang? Ya, kebunuh kau. Sekarang juga, Tuan Qin. Hentikan. Naga gangster termasyhur, bisa ketakutan setengah mati, hanya karena ucapan. Tak berani balas dendam, tapi berani lampiaskan amuk. Pada keluarga Yang, sudah waktunya kau turun dari posisi kepala kota Jin. Apa katamu? Dasar Jalon. Kau gila ya? Siapa kau ini? Berani-beraninya bicara begitu. Kultivasi Grandmaster tak ada gunanya, tapi sebagai bekal untuk kembali ke puncak cukup. Serap kekuatan. Serap kekuatan apa? Sudah terlambat. Selamatkan Tuan Qin. Tepat waktu datangnya. Di mana Tuan Qin dan yang lain? Sudah kuserap semuanya. Sekarang, kultivasiku telah kembali ke tingkat Grandmaster. Keluarga Yangku akan berjaya kembali. Haha. Selamat atas kebangkitan keluarga ya. Selamat jalan Sen kembali ke puncak. Swan, aku akan mencapai puncak yang tak bisa kau jangkau. Kik juga akan naik ke puncak. Sedangkan kau hanya pantas berdiri di antara jutaan orang, memandangi kau dengan segala kejayaan. Ayah, kita pergi begitu saja, Yadamiu. Kik, Zenta, adalah mimpi buruk setiap biarawan. Takeda, yang lolos tanpa perjuangan. Aning gadis baik hati, tak boleh kusakiti. Lebih baik bersikap acuh. Dan putus semua hibanget. Tapi ayah, aku tak nyaman. Kik. Keke, sakit sekali. Kik. Astaga, daya asli. Telah terhubung dengan dinya, Jantang Kiki. Yang Xuan menangkap daya asli. Ini seperti mengambil nyawa Keke. Bagaimana ini bisa terjadi? Kiki, aku akan memohon pada Yang Shen. Dia pasti akan menolong Keke. Perkema saja, sejak Yang Xuan memasang matanya, daya asli telah menyatu dengan tulang dan tubuhnya. Tidak bisa dilepaskan sama sekali, bahkan jika dia mau mengembalikannya. Bagaimana bisa begini? Kik. Bukankah ini salah satu dari 4 perempuan yang beraksi di Gerbang Ganang Qinghua? Bukankah plat nomor mobil eksklusif Putri Changning? Apakah dia sang putri? Ye Qingqiu dari keluarga kerajaan, ada satu hal yang bisa membantu putrinya. Kau bilang bisa menyelamatkan Keke. Tepat sekali, keluarga kerajaanku punya harta rahasia. Manikam Kaka. Ini bisa menyembuhkan kerusakan daya asli. Tanjakan jalan. Tangguaku, apa yang kau lakukan? Takde kita bertentangan. Terlalu banyak kontak, hanya akan membawa bencana. Jadi jauhi kami. Mulai sekarang, lebih baik tak bertemu lagi. Takde bertentangan, ini karena dia kan? Aku Takeda apa-apanya. Aku tak pantas berada di dekatmu? Terserah anggapanmu. Pokoknya, jauhi aku. Manikam kaca saja tidak cukup. Butuh bunga kembang terompet sebagai perantara. Bunga kembang terompet sulit ditemukan. Jangan khawatir, aku akan bantu mencarinya. Aku sudah mencarimu selama 12 tahun. Kita bertemu lagi, tapi kau acuh tak acuh padaku. Ada saatnya, kupikir kau bahkan tak mengenalku. Ternyata aku salah. Kau sudah memiliki putri kerajaan. Aku, Ning. Hanya saja aku tak bisa mencapaimu. Nona, dia orang yang egois. Mengapa Nona harus sedih untuknya? Jika Nona marah, ayo ke Gunung Qinghua. Aku akan membakar gunungnya. Kakak. Ayo kita pulang. Aku sudah janji kawin silang.
Manik-manik kaca adalah pusaka turunan. Bahkan untuk keluarga kerajaan, ini sangat berharga. Apa sebenarnya yang putri inginkan? Aku, Yang Kumo. Bukan hal mendesak. Yang terpenting sekarang, kami harus bantu selamatkan putrimu. Bangga Campsi Grandiflora. Sudah kukirim orang untuk mencarinya. Kabarnya putra Raja Xinjiang akan pakai Campsis Grandiflora sebagai hadiah untuk meminang anak An yaitu Anning. Campsis Grandiflora. Anning. Sepertinya aku tak bisa. Hindari bencana cinta ini juga. Baiklah, apa yang kau mau, akan kupastikan kau mendapatkannya. Terima kasih. Keluarga Chow Bin Zhou menawarkan 1 miliar dan 3 gedung perkantoran di pusat bisnis. Berharap bisa menikahi Nona An. Ingin menemukan pria berhati setia untuk sehidup semati. Keluarga Li Bin Zhou menawarkan 2 miliar, mutiara malam laut utara, dan berlian air mata malaikat. Ingin bersanding dengan Nona An. Penjahat keluargaan. Mari lihat bagaimana kebenasakan kau hari ini. Ning, nenek sangat senang kau datang ke sini. Aku telah memberatkanmu demi keluarga ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Nek, ini kewajibanku. Anning, kusarankan kau untuk patuh. Pesta ini dihadiri pejabat penting. Sangat penting bagi keluargaan jika kau berbuat kesalahan. Aku tak akan segan. Jangan khawatir, Tante. Aku sudah mantap pada pria itu. Nona, kau. Xuan, setelah hari ini, aku tak akan mengganggumu lagi. Apa kau akan kecewa? Tidak. Kau seharusnya bahagia. Keluarga Chen menawarkan giok, 10 gedung mewah, 10 mobil mewah, dan emas 999 pon. Total nilai 5 miliar. Hanya ingin bersatu dengan Nona An di masa depan. Ya ampun, keluarga Chen sangat murah hati. Tuan Chen pasti bertekad memenangkan Nona An. Perkiraan maksimal 50 miliar. Selamat untuk pernikahan Chen dan A, pasangan serasi. Selamat. Ups. Nona An benar-benar. Si cantik utama wilayah tengah. Sungguh cantik, sangat memikat. Berapa lama kekeluargaan? 10 menit. Cepat. Nona An, jangan khawatir. Setelah menikah, aku pasti akan sangat mencintaimu. Haha, kemarilah. Pergi. Lepaskan aku. Tuan Chen benar-benar buru-buru. Kenapa tidak antar Tuan Chen dan Nona An ke kamar pengantin? Anning dalam bahaya, cepat. Baik. Xuan, kamu di mana? Selamatkan aku. Haha, ayo pergi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku, Zhao Ke, menawarkan tanaman Campsi Grandiflora. Aku ingin menikahi Nona An, sampai maut memisahkan kita. Campsis Grandiflora, inikah yang dibutuhkan Suhat secara mendesak? Cuma rumput. Kenapa kau bersing dengan mahar $5 miliarku? Kata dalam tempurung. Tahukah, ini bisa bikin Grandmaster mencapai terobosan? Aku ingat, Campsis Grandiflora ini adalah tumbuhan dewa. Jika ini benar, ini harta tak ternilai. Xian, benarkah kabar yang beredar? Benar. Dengan ini, aku bisa mencapai terobosan dalam hitungan detik, lalu menjadi Raja Ilmu Bela Diri. Masuk 100 praktisi terkuat di Daxia, menjadi juara bela diri sejati. Saat itu tiba, aku tak butuh sekte King Tian. Aku bisa dirikan klan sendiri, bersaing dengan dunia. Ini luar biasa. Ayah, aku akan dapatkan ini. Lalu, obat lambat tak atasi darurat. Di aula megah ini, hanya aku yang bisa bantu keluargaan atasi krisis kebangkrutan ini. Menurutmu Nona An akan pilih siapa? Berikan Campsis Grandiflora itu. Aku janji. Tunggu. Campsis Grandiflora ini, aku yang mau. Jika kau berikan padaku, aku biar kau kaya dan terkenal seumur hidupmu. Jika dijual pada aku, bayar harga berapapun yang kau minta. Hai. Yang Xian, apakah yang mengambil ini untuk menyelamatkan Keke? Dia juga cantik jelita. Keke yang mana? Aku harus mendapatkan Campsis Grandiflora ini. Jika kupahami energi pengobatan ini, tingkat kultivasiku bisa melambung 90.000 mil. Bahkan ada harapan. Mesak ranking Seni Bela Diri Sia. Saat itu, keluarga Yangku bisa menjuarai region tengah.
Yang Xian, dibanding tingkatkan kultivasi, apa Kiki hak berharga? Apa yang kau tahu? Hanya dengan kultivasi tinggi, bisa beri lebih untuk Keke. Kelekikin, semua untuknya. Jangan membenarkan. Kigo Asamia, yang ingin kau beri, bukan yang Keke mau. Dia hanya ingin hidup sekarang. Berikan ini padaku. Aku janji nikahimu. Dan, beri semua yang dijanjikan Yang Xian. Setuju? Jika kau beri padanya, kuhancurkan seluruh keluarga. Besar sekali mulutmu. Mon concu, aku selalu lembut, bukan kasar. Obi, aku mau perempuan sepertimu. Kita selamat. Kik selamat. Harus segera ku beri kesuhan. Berhenti dan tinggalkan Champsis Grandiflora, atau kuhancurkan semua. Di rumahmu. Hingga jadi Astaga. Keluarga An hancur. Ning, cepat taruh barangmu. Kau tak sanggup memilikinya. Keluarga An tak boleh punah karena ini. Ning, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Cepat pergi dari sini. Tak mungkin, kecuali aku mati. Mau mari? Akan kukabulkan permintaanmu. Pergi ke neraka. Tenang. Kurasa Ning bersikeras. Ini karena dia ingin memberimu. Benar? Rupanya, kau mencoba menyuruhku, membantumu, dasar jahat, sangat memuakan. TAPI, jika kau beri Champsis Grandiflora, apa salahnya ku bantu? Bagus Ning, apa masih diam? Cepat berikan ke Sheng Nu. Iya, cepatlah. Nuava, keluargaan, ada di tanganmu. Berapa lama lagi kau mau? Tunggu. Aku. Shiba datang. Jaga Kik, jangan sampai salah. Ning sedang apa kau lakukan? Apa kau benar-benar ingin menyimpan ini untuk diri sendiri? Nenek, maafkan saya. Saya bisa patuh dalam hal apapun. Tapi Keke, butuh bunga Champsis Grandiflora untuk menyelamatkannya. Bunga Champsis Grandiflora ini, aku takkan pernah menyerahkannya. Apa? Putriku sangat sehat. Berani-beraninya kau mengutuknya. Kau mencari mati. Nona. Akan kutunggu sekali lagi. Menyerah atau tidak menyerah? Tidak. Menyerah. Atau tidak menyerah? Aku. Tidak. Sudah kukatakan. Aku takkan menyerahkannya. Kecuali aku mati. Kiki butuh Champsis Grandiflora sebagai perantara. Kau telah membahayakannya. Apa kau ingin membenana sampai tuntas? Benda ini harus kuambil. Kalau kau mau. Kecuali aku mati. Beraninya bicara sembarangan. Karena kau ingin mati, akan kupenuhi keinginanmu. TAPI. Terlalu mudah. Membiarkanmu mati cepat. Dasar jalan kecil. Keluargaan. Banadia. Bantu ambil kembali Champsis Grandiflora. Aku akan beri kau kesempatan berkembang. Aku. Selama Yang Mulia meminta. Mana berani keluargaan menolak? Keluarga yang akan menguasai Central Region. Ini kesempatan emas bagi keluarga kita. Mana bisa kita lewatkan? Jangan salahkan bibi kejam. Kau sendiri yang patut disalahkan. Aku beri kau kesempatan lagi. Segera berlutut. Merangkaklah ke Zangseng. Serahkan bunga Champsis Grandiflora dengan 2 tangan. Aku tak akan melakukannya. Kita selamat. Kita selamat. Suhan, tunggu aku. Aku akan bawa bunga Champsis Grandiflora untukmu. Baik-baik. Jika kau tak demi keluargaan. Serahkan atau tidak? Tidak. Serahkan atau tidak? Tidak. Serahkan atau tidak? Tidak. Suhan, jangan cemas. Kiki, tunggu aku. Aku pasti akan bawa bunga Champsis Grandiflora padamu. Aku akan merangkak ke sana. Meski harus demikian. Jangan melawan lagi. Ning akan mati. Nona, jangan nekat lagi. Kau benar-benar tewas jika terus begitu. Serahkan sekarang. Tidak. Sarian. Takkan kau lakukan sesuatu? Jangan terburu-buru. Ini bukan momen paling genting untuk pahlawan menyelamatkan gadis. Walau aku tak tahu apa yang gaya. Lihat di keluargaan. Tapi karena dia izinkan aku menikahi putri keluargaan, maka aku harus membuat Oning jatuh cinta pada sekilas pandang. Kau benar sekali. Kik, janganlah.
Akan kulihat siapa yang berani. Suan. Siapa Suan? Ning. Suan, Ning mencari seorang pria lebih dari 10 tahun. Pria inilah orangnya. Ning. Kau baik-baik saja? Suan. Benarkah ini kamu? Suhan, ini maaf. Aku terlambat. Suhan, lihat. Aku punya kampus Grandiflora. Cepatlah, bawa ini untuk selamatkan Kiki. Jangan pedulikan aku. Untukmu, ini hanya sesuatu yang kau dengar. Tapi membuatmu seperti ini. Ning, kau benar-benar bodoh. Akulah yang menyakiti. Maaf, aku salah. Karena tak bisa hindari takdir dunia, maka mari kita jalani dunia ini bersama-sama. Siapa menghinanya menyakitinya. Bunuh dirimu sekarang. Atau akan tak tersisa sejengkal rumput pun di sini. Omong kosong. Tingkat apa orang ini? Berani bersuara keras di depan Sen. Sekte Qingtian. Tak ada energi kultivasi terdeteksi. Berarti ini orang biasa? Berani bicara gila. Pasti ada ilmu bela diri. Ilmu bela diri biasa. Pendekar biasa. Berani bicara sembrono. Sungguh cari mati. Oh. Jadi kaulah sampah yang dicari Anning lebih dari 10 tahun. Kau terlalu menganggap diri. Jangan sampai kau berhadapan denken. Seng Sekte Qingtian. Tak ada hak untuk bersikap begitu di depan keluarga A. Pendekar keluarga A. Tangkap pria ini. Saya presiden grup, menguasai lebih dari separuh saham. Keluarga N menghormati saya. Saya yang melepasnya. Siapa berani menggelanji? Minggir. Kekep Ning, sampai kapan kau akan terus begini? Ini cuma hubungan sementara. Kenapa harus berikan segalanya? Dia tak pantas menahan. Bahkan, kami di keluarga pantak pantas. Suan, cucu saya mencari Anda 10 tahun lebih. Dia selalu baik padamu. Semoga Anda tahu konsekuensinya. Serahkan bunga kamsi sekarang. Jika berani lebakin Ning lagi, aku can mempertaruhkan nyawa untuk memastikan kau mati di sini. Dia sebenarnya Grandmaster. APA? Grandmaster? Benarkah? Nenek tua ini banyak yang ditutupi. Sayau, enak benar. Bisa menikahi Anning dengan nenek sebagai pemimpin. Keluarga Chen pasti maju. Pantas saja, meski keluargaan mulai melemah, tapi masih bisa bertahan. Dari serbuan keluarga besar, nenek tua ini banyak rahasia. Ibu itu Grandmaster? Kenapa saya tak diberitahu? Ada alasan khusus. Kenapa tak kuberitahu? Dulu saya terluka parah. Untuk bertahan, harus sembunyikan. Kini, jika bisa membuat yang Xuan, lihat nilai keluarga kami, lalu bekerja sama. Semua ini sepadan, meski harus bayar dengan nyawa. Xuan, jika tidak, lakukan perintahku. Inilah akibatnya. Ning. Minggir. Suhan, jantan tinggalkan keke. Tidak. Yang ingin kulakukan. Ini. Ibu. Bocah bayi, vu qu'en cas d'Yakuma Bezilaviaza, bagaimana bisa dia melukai seorang Grandmaster? Jakuma menyelinap. Pakai jurus silatnya. Menyerang nenek-nenek. Tepat di titik lemahnya. Benar-benar tindakan penjahat. Aku paham. Dia melawan nenek tua, malah menyelinap diam-diam. Hak bermoral. Belum lagi, dia nenek Anning sendiri. Anning berani melawan semua orang untuk membelanya. Sungguh tak tahu malu. Suan, sedang apakah? Luka lama nenekmu terakumulasi puluhan tahun. Setiap kali pakai tenaga dalam akan merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan permanen, memperpendek umur. Ini bukan untuk menyakitinya, tapi menyembuhkan. Hasil terlihat dalam 3 menit. Omong kosong. Berani lukai ibuku. Pergi ke neraka. Anning, dia lukai nenekmu. Sakiti aku juga. Lelaki macam apa? Mau dia untuk apa lagi? Bunuh dia dan ambil kembang celang. Masih bengong apa lagi? Lakukan perintah cepat. Masih ragu-ragu APA? Lihat nenekmu. Seberapa parah lukanya? Orang tuamu meninggal muda. Nenekmu ini yang membesarkanmu. Sekarang, begini caramu membalas jasa nenekmu. Dasa 2 haka. Sampa tak tahu terima kasih. Lebih hina dari Anning. Nenek A pasti menyesal sekarang. Sebaiknya dulu dicekik saja waktu masih kecil. Ning, kau juga tak percaya padaku? Suhan, maafkan aku. Kau brengsek, mempercayaimu? Karena serangan licikmu. Nyonya Antua terluka parah. Kondisinya tak membaik hingga kini. Bagaimana Anning bisa percaya padamu? Hanya karena dia mempercayaimu. Nyonya Antua pun melepaskan kewaspadaanku padamu.
Jika tidak, mana mungkin kau melukai Grandmaster? Semua yang kukatakan benar. Dalam 3 menit, dia pasti akan pulih dari lukanya, bahkan naik tingkat kultivasinya. Diam saja selama 3 menit. Kuberi 3 hari atau 3 bulan, bahkan 3 tahun. Tak mungkin ada hasil apapun. Aku tahu. Kau hanya mengulur waktu. Tujuannya mencari kesempatan untuk membawa Champsis grandiflora dari sini. Hentikan pikiran konyol. Cultivazeku telah kembali ke puncak. Di hadapanku, Grandmaster Ak. Segala sesuatu. Hanyalah lelucon belaka. Lumayan, Suhan. Kau lukai Tuan Chin. Juga seram. Lukai serius nyonya tua keluargaan. Tapi meski begitu, di depan putriku, kau hanya semut tak berguna. Bayangkan, Zirakan Champsis grandiflora sekarang. Sujud dan bunuh diri. Untuk hujatanmu pada Santo dan pelukaan terhadap ibuku. Sujud dan bunuh diri. Swan, kapaksa kau penuhi kainjanan semua orang. Bunuh diri segera. Jangan paksa Nyonya bertindak. Aku ingat betapa keras dia berusaha mengkerimu selama 10 tahun. Ini sangat menyakitkan. Dia sering dimarahi karena melawan nyonya tua berkali-kali. Menjadi bahan lelucon dan hinaan tak berujung. Tapi dia tak pernah menyesal. Dan kau berutang padanya. Mau tetap nekat membangkang? Mau terus begini sampai dia tewas? Eneng, kau benar-benar tak percaya padaku? Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Ada puluhan juta pendekar di dunia ini, tapi tak ada yang bisa menyaingiku. Tapi jika aku mati di tanganmu, Aku, Suhan, takkan meniso. Jangan bicara, peluk aku erat-erat. Dasar pengkhianat. Kau ngapain? Pelukan perpisahan? Konyol. Suan, tahukah kau sudah berapa lama ku nanti? Momen ini, ku minta kau lakukan ini ribuan kali. Peluk aku selamanya. Aku juga merindukan masa depan kita. Eneng, apa yang ingin kau katakan? Suan, aku ingin bilang, selamat tinggal. Nona Eneng. Eneng, Eneng kau. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tak percaya? Aku sedang mengobati nenekmu. Aku percaya padamu. Tapi lupakan saja. Sudah tak penting lagi. Tent, Suhan menyakiti nenek. Akan kubalas dendam. Kakak? Aku. Nona, kenapa kau lakukan ini? Ini semua gara-gara Suhan. Aku ingin bunuh dia. Sudahlah. Nona aku. Lian, kau tak mau dengar kataku? Aku. Semuanya. Aku, Eneng, akan korbankan nyawa untuk Suhan. Bertahan 3 menit saja. Boleh? 3 menit lagi. Dia mati atau hidup. Takkan katanya lagi. Aku pun mungkin sudah mati. Eneng. Tian, mustahil, bagi Anda mendapatkan hati Nona An. Sial. Bodoh, aku tak butuh bantuanmu. Aku tidak seburuk yang kau kira. Aku bisa atasi semuanya. Eneng. Pergi. Jangan sentuh nonaku. Nona Bangan. Bangun. Kau baik-baik saja? Si cantik dari wilayah tengah sudah tewas karena sampah. Sayang sekali. Brengsek kau. Jika tak membuatmu membayar hari ini, bagaimana kami bisa membela pendekar keluargaan? Ja, Bunuh dia. ja. Tunggu. Semua, Eneng, tukar nyawanya. Untuk 3 menit Suhan, bagaimana mungkin kami mengabaikan wasiat terakhirnya? Swan, kau sampah. Tak berguna. Luar biasa. Pergi. Lerla, masuk ke lingkaran setelah 3 menit. Aku ingin kau, mati dengan rasa bersalah pada wanita ini. Dan hutangmu padaku. Apa yang kau tunggu? Cepat pergi dari sini. 3 menit ini adalah nyawa nonaku tukar untukmu. Cepatlah pergi. Kau yang harus pergi. Lari. Eneng, kau lehit. Sudah kukatakan aku bisa atasi semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka pada kabur? Tadi ada puluhan orang di sini, hanya dalam sekejap mata. Pesilat biasa. Kapan dia bisa menjadi sebaiknya? Maafkan aku. Aku salah menilaimu. Dia mungkin seorang Grandmaster. Grandmaster? Karena Suhan disembunyikan. Seharusnya dia tidak terbongkar. Masih tersisa 3 menit lagi. Hyperingakan sekali lagi. Cultivazeku telah kembali ke puncak. Sang Grandmaster bisa menaklukkan seluruh wilayah tengah. Sedangkan kau, yang disebut Grandmaster, hanya semut kecil. Bisa kuhancurkan dengan 1 jari. Kau benar-benar tidak tahu siapa diri. Bagaimana?
Tak masalah kau hinakan aku, tapi jangan kau terus provokasi. Berkali-kali, kau pikir jadi Grandmaster bisa senaknya berbuat semaumu? Baik, kalau begitu, kuhancurkan kekuatanmu hari ini. Akan kutaklukkan kau, Santo Sekte King Tian, hingga jatuh. Apa ini? Swan, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tak bisa bergerak? Hentikan. Aku hanya ingin keadilan untuk Keke dan Ani. Yang Xian, Tibas Dosimo. Atas perbuatan jahatmu. Guru surgawi. Cepat. Kek dalam bahaya. Kik. Kik. Dia baik-baik saja saat ku tinggalkan. Kik, kau bajingan. Apa yang kau lakukan pada putriku? Kau ini guru besar atau bukan? Tak bisakah kau lihat apa yang terjadi pada Keke? Aku. Hati saya gagal berfungsi. Berasal dari mata. Ini salahku. Aku yang mencelakakan Keke. Jadi, akan kugunakan caraku untuk selamatkan Keke. Masihkah kau ingin menghentikannya, Yang Xuan? Aku. Xian, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau ragu saat kau putus dengan mereka 10 tahun lalu? Kemudian mereka tak ada hubungannya denganmu. Campsis Grandiflora bisa membuatmu tembus tingkat Grandmaster, meningkatkan kemampuan kultivasimu. Ini cara terbaik untuk mencapai puncak. Ini juga satu-satunya kesempatan bagi keluarga yang untuk bangkit dan menjulang di antara jutaan orang. Aku tak akan izinkan kau bersikap bodoh saat ini. Meski kau berharap berbaikan dengan bajingan kecil ini, kau telah merenggamatnya, membuatnya sekarat. Dia sudah membencimu. Aku ambil mata tak pernah terlintas menyakitinya. Dia adalah anak kandungku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Bagaimana? Apa kau akan kembalikan mata si bajingan kecil ini? Jika Keke bisa disembuhkan. Diam, harapan keluarga yang semua ada di tanganmu. Takkan kubiarkan kau jatuh di saat genting ini. Jika kau tak sanggup melakukan pada bajingan ini, aku akan melakukannya untukmu, untuk keluarga yang basmi ruh jahat. Matilah kau, Yang Juan. Kau. Yang Xian. Tak terduga, bukan? Aku tak pernah menyangka. Aku akan melakukan itu. Dasar perempuan membangkang. Aku tak menyangka kau rela mati untuk si bajingan kecil. Bagaimana dengan cita-cita muliamu dulu? Mengapa? Aku sayang ibu. Kita tak boleh terpisah. Oak? Karena aku adalah ibunya. Apa kau sudah hilang? Hanya demi alasan konyol ini, kau rela mengorbankan ambisi mencapai puncak. Konyol? Jika kesempatan hilang, bisa dicari lagi. Tapi jika tiada, akan menjadi seperti mayat hidup. Suhan, teruskan apa yang menyelamatkan Kiki. Akan kulihat, siapa lagi yang berani menggalangi jalan hidup putriku. Kau bodoh. Besok, kau akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Di masa depan, aku hanya ingin merasa nyaman dengan diri sendiri saat ini. Kau. Aku sangat marah. Yang Xian. Kik, ibu yang menyayangimu, tampaknya telah kembali. Selanjutnya, giliran ayah. Tunggu. Rumput ini milikku. Pantaskah mengambilnya tanpa permisi? Sebelum, saat ku minta bunga kembang telang padamu, sudah ku beri pilihan. Kau bisa jawab sekarang, belum terlambat. Maaf. Aku tak kekurangan apa-apa. Aku ingin rumput ini. Hanya ini. Tak ada ruang negosiasi. Ya. Tapi kau tak layak mendapatkannya. Kau ini, bajingan tak tahu terima kasih, yang datang tiba-tiba, berani-beraninya, berkor, di hadapanku? Baiklah, karena kau tak ingin hidup. Jangan salahkan aku mencurinya. Kau kasar padaku. Baik, sedikit. Santo Sekte King Tian. Kau tak layak. Mantgatlah.
Ajari, Perempuan tak ta terima kasih. Arti menjadi pria sejati? Sudah lama aku ingin ini. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. AO. Yang Xian, Munder, kau bukan tandingannya. APA. Tak kusangka kau, pria berjubah ini, kultivasimu rendah, tapi matamu tajam. Yang Xian, minggir, serahkan orang ini padaku. Pergi. Jika kau berani bikin orang lain ambisius, hancurkan prestiseku. Kubunuh kau dulu. Meju dan mari. WKWKWK, tak disangka. Pemimpin suci sekte Qingtian, bodohnya melebihi. Sampah itu, baiklah, karena kau cari mati, aku kabulkan. Ilmu remeh. Jangan berani-berani. Pamer di hadapan. Telapak surga. Suhan yang konyol, tak kenal diri sendiri. Berani komentar tentang sang suci. Tinju lemah dan tak bertenaga. Kau persis seperti ini. Kau bilang aku tak bisa lawan dia. Hanya kau? Berani meremehkanku? Sungguh konyol. Perempuan bodoh, kau harusnya mendengarkan nasihat. Yang Xian. Ini. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Akulah yang kuat di sini. Mudah mengalahkanmu. Oh? Serahkan bangga Campsis Grandiflora. Atau ku remuk tulangmu. Ambil barang penyelamat nyawa putriku. Lawanmu adalah aku. Keras kepala. Baik, akan ku kirim kau ke neraka. Serahkan pada kau. Hanya kau? Kau serius? Dasar bodoh. Ketahu, apa artinya ini? Ini berarti melawan ribuan orang. Sendirian. Menghabisi dengan kekuatanmu. Itu baru kekuatan sejati. Bahkan sang suci kalah. Beraninya kau Melawan? Kukira selama ini. Kau hanya orang sombong, bodoh. Tampaknya, kau hanya orang gila yang bermasalah. Nona, lihat itu. Bajingan itu, melakukannya lagi. Sudah kukatakan, tak layak berkorban antanya. Suhan, jika ingin mati, menjauhlah. Jangan kotori mata nona saya. Suan, dengarkan. Ini terakhir, dan satu-satunya kali. Aku memintamu. Tunggu. Aku akan halang orang itu. Cepat bawa. Kik pergi. Pergi sejauh mungkin. Cari tempat. Bersembunyi. Lagipula. Tak mudah. Mendapatkan harta penguasa. Dia takkan melepaskanmu. Selain itu, jika aku hidup, akan kucarimu. Jika aku mati, katakan pada Kekek. Sesungguhnya ibunya sangat menyayanginya. Pergi. Mau kabur? Lawanmu adalah aku. Perempuan bodoh ini. Dia akan meledakkan diri bersamaku. Kasar sekali. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Xian, apa yang kau lakukan? Hentikan. Pergi. Maaf sayang. Aku telah banyak mengecewakan. Selama ini, aku tahu ini masih belum cukup untuk menebus kesalahanku padamu. Tapi ini satu-satunya cara. Berani merebut ramuan penyelamat anak. Pergi ke neraka. Tidak ada jalan keluar. Ini bisa menyebabkan luka parah. Perempuan sialan ini. Perempuan bodoh ini. Dia tidak mempercayaku. Dia membuat kekacauan, tapi malah minta aku membereskannya. Selesai. Ia menghilang. Aku bisa melihat lagi. Mata ini sakit. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Aku meledakkan kekuatan kultivasi persemainya. Kenapa aku masih baik-baik saja? Mana tenaga dalamku? Mana kekuatan kultivasiku? Tentu saja dewa membantuku. Gagal mati bersamanya dan kehilangan semua kekuatanmu. Kau, sayal. Linsa, sudah puas menertawakanku? Kalau sudah, percepat semua ini. Aku tak mau buang waktu dengan semut-semut ini. Ambil bunga kembang trompet dan wanita. Kita harus pergi. Mengerti. Aku tak mau mengotori tangan. Membereskan sampah. Terutama dia. Potong tangannya yang menyentuh Nona An. Si bajingan, bau itu. Berani menyentuh wanitaku. Dia benar-benar ingin cepat mati. Ya. 4 ini terlihat luar biasa. Mereka pastilah pendekar ulung. Setidaknya, jagoan tingkat tinggi. APA? 4 pengikut ini jagoan tingkat tinggi? Seorang jagoan saja sudah bisa berbuat onar di kota. Apalagi muncul 4 sekaligus. Mereka jelas bukan orang sembarangan. Suhan Desar Bodoh. Kau saya yakin. Kesempatan yang kuperjuangkan. Apa lagi yang kau lakukan? Kau. Jika kau mati,
Itu akibat ulahmu sendiri. Tapi jika kakekku celaka, aku takkan membiarkanmu, meski jadi hantu. Aku di sini, takkan ada yang mati. Kau. Jika kau berani melangkah lagi, hari ini kuburanmu di sini. Kau keterlaluan. Kau pikir diri ini siapa? Konyol. Kau sudah gila? Tahukah kau, kami 4 jagoan tingkat tinggi. Kau. Sudah cukup. Jangan bicara kosong kepada Tuan. Jangan buang waktuku lagi. Ya. Satu gerakan cukup untuk membunuhmu. Dasar bodoh tak tahu diri, akhirnya berakhir sudah. Sebaiknya kau meratapi kesombongan dan kebodohanmu. Pergi ke neraka. Apa? Mereka yang tiba-tiba muncul? Aku salah, ya? Suhan, bagaimana kau melakukannya? Mungkinkah 4 Grandmaster ini palsu? Mereka palsu. Lansha, di mana kau menemukan sampah-sampah ini? Bahkan tak bisa membunuh kotoran. Berikan penjelasan. Jadi, apa kalian sedang berakting untukku? Berdiri, cepat. Kami. Nah, apa mereka semua mati? Mustahil. Tak ada aliran energi internal yang kudeteksi darimu. Bagaimana kau bisa mengalahkan 4 Grandmaster? Wajar tak terlihat aliran energimu karena kau melatih ilmu bela diri, sedang aku bertapa menuju keabadian. Bertapa keabadian? Apa maksudmu bicara omong kosong? Jika kau terus menghalangiku, menyelamatkan putriku, kau akan menyesalinya. Kau mengancamku? Oh, But aku Jaoke, putra Raja Zhangjiang. Raja Zhangjiang? Pantas saja, 4 Grandmaster mau bekerja untukmu. Ternyata, identitasmu luar biasa. Aku ingin tetap anonim dan mudah didekati. Siapa sangka, aku Dazar Perronfuan Takta Uteri Makazi. Kau pikir, dengan mengalahkan beberapa bodoh, lalu bisa sombong di hadapanku? Kau tak tahu diri. Anjing pintar, ajari mereka pelajaran, hancurkan mereka. Kau bisa kalahkan 4 Grandmaster. Itu memang hal membanggakan. Tapi, di hadapanku, kau cuma bisa merengek minta ampun. Aku tak ingin membunuh lagi. Kenapa kau terus memprovokasi? Fanny, sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar sedang bertapa? Bahkan seorang jenderal tak bisa mengalahkanmu. Luar biasa, Nona. Lihat itu, kekuatan Suhan luar biasa. Pria kuat yang bisa membunuh bagaimana ibuku hanya terluka parah? Mungkinkah Suhan tadi sedang merawat ibuku? Berhenti, aku perintahkan kau berhenti. Kotuli. Berhenti. Kau pukul aku lalu mau kabur. Berhenti. Sampaikan pada Raja Zhenjiang sebelum matahari terbenam. Aku ingin melihatnya bersujud di kaki Gunung Qinghua untuk mengaku dosa. Jika tidak, keluarga Zhenjiang akan kuhancurkan. Zhao Liudeo, aku tak punya niat untuk putus denganmu, tapi kau kirim anakmu untuk menjijikkan aku. Aku tak percaya, itu tidak disengaja. Baik, bagus. Baik, Zhao Dao. Yang Xuan ternyata mencungkil mata putri. Kaulah dalangnya. Perseteruan ini harus berakhir. Ayo bawa ke Ke. Ya. Maaf, Eneng. Aku pernah mengecewakanmu. Mulai hari ini, tak mungkin lagi. Suhan si gila itu. Apa dia tahu? Apa yang diperbuatnya? Melukai putra Raja Zhenjiang. Masih adakah jalan hidupnya? Tidak, aku tak bisa biarkan Keke ikut mati bersamanya. Katanya, dia ingin menghancurkan Raja Zhenjiang yang berkuasa. Berdasarkan apa dia bicara begitu? Zial, mengejar omong kosong kejam. Zangat tak tahu malu. Lari, enggan-enggan. Liang Guang, aku terkena. Sampah busuk. Tu perds un takanku. Kerahkan 100.000 prajurit. Blokir jalur transportasi utama. Aku ingin dia mati. Liang Guang. Keluarga anku akan angkat pedang untuk menghentikan Suhan. Aku juga. Kalian berdua sangat pintar. Sangat bagus. Pergi Sekaran. Akan kuberi hadiah untuk menangkap si sampah itu hidup-hidup. Ya. Anning, keponakanku. Pria yang kau ingin selamatkan. Harusnya kubiarkan dia pergi.
Tapi, dengan putra Raja Zhenjiang. keluargaan akan yaya. Mana mungkin tante lewatkan kesempatan ini? Apa yang terjadi? Keke aman, tunggu kebangkitannya saja. Langkah selanjutnya menyelamatkan Anning. Xuan, Nona aku kesakitan begini. Kita tidak ke rumah sakit. Kau bawa kami ke mana? SI brengsek? Kanong Xinghua, luka Anning terlalu parah. Untuk diselamatkan rumah sakit, hanya aku. Rumah sakit pun tak bisa selamatkan dia. Berdasar apa kau bicara begitu? Di Gunung Qinghua milikku, ada harta surgawi tak terhitung. Pemberian pahlawan terhebat dunia. Mudah saja menyelamatkan Anning. Halloween terhebat dunia. Kau pikir siapa dirimu? Kau kira tak terkalahkan. Hanya karena kalahkan jenderal, kukatakan padamu, di atas jenderal ada raja dan kaisar, bahkan dewa yang muncul 1000 tahun sekali. Tak ada artinya dibanding kekuatan mereka. Menurutmu, apa yang bisa kau raih dengan omong kosongmu atau kecerobohan? Badomo? Terangkan aku. Aku mau bawa Nona ke rumah sakit. Jangan halangi aku. Menunda kesempatan terbaik menyelamatkan Nona. Jangan berhenti. Langsung ke Gunung Qinghua, cepat. Bajingan, berhenti. Hati-hati. Hampir saja, hampir terjadi kecelakaan. Kenapa perempuan ini? Suhan, serahkan Keke padaku. Yang Xian, kenapa kau tidak melepaskan Keke? Berapa lama lagi kau akan bersikeras seperti ini? Aku yang bersikeras, yang keras kepala itu adalah kau bodoh. Kekuatan Zhenjiang sangat luar biasa. Banyak ahli di sana. Mereka juga menjendalakan 80% pasukan. Kekuatan mereka terlalu besar. Bahkan keluarga Kerajaan di bawah kendali mereka. Sedangkan kau berani-beraninya menyerang raja? Tak usah bicara soal melukai putra mereka. Kau bahkan berani mengatakan Raja Zhenjiang harus berlutut dan minta maaf. Dari mana kau dapat keberanian itu? Dari mana keyakinanmu berasal? Kau mencari celaka. Kau tahu? Putra Raja Zhenjiang perintahkan Liang Guang untuk mengirim 100.000 pasukan, memblokade benteng-benteng transportasi. Mereka pasti akan menangkap. Dan kau pasti tidak bisa melarikan diri. Serahkan Keke padaku. Aku tak ingin dia ikut celaka bersamamu. Ya ampun, sudah kuduga. Berdekatan dengan orang celaka seperti Suhan itu berbahaya. Nona, ayo pergi. Akan kubawa pergi dari sini. Jauhkan diri dari bencana ini. Serahkan Keke padaku. Takkan kubiarkan dia celaka bersamamu. Akan kuajak dia pergi jauh. Sedangkan kau, tunggulah hukumanmu. Karena kebodohanmu, pergi ke neraka. Mina Ingker. Xuan, kau tak bisa kabur. Xuan, 100.000 pasukan telah memblokir jalur transportasi. Liang sedang menuju ke sini dengan pasukan terbaiknya. Hebat apapun kamu, kau akan terbunuh dalam 3-5 menit. Xian, aku sudah menyerah ke Pangeran Zhou. Dia berjanji, jika kami bantu Hadong Suhan, keluarga yang akan dibantu, naik ke puncak kekuasaan. Camarilla, bantu aku menghadangnya. Hadang sampah ini. Lian, bawa kabur keponakan bodoh dan keluar dari mobil saat pasukan lewat. Jangan salahkan aku. Karena tidak memperingatkanmu. Baik, aku segera turun. Sekarang juga. Xuan, minggir. Aku tak akan biarkan Keke mati karena kalian. Suhan, APA yang kau lakukan? Tidakkah kau dengar? Liang akan datang kapan saja? Haruskah kau menyakiti nyanyaku? Aku Putri Kerajaan, Y-Q. Kehadiranku di sini, bahkan Liang Guang tidak akan berani bertindak. Kau putri? Xuan, kau punya koneksi putri kerajaan. Mengapa tidak beritahu sebelumnya? Aku bisa menertawakanmu sesuka. Hahaha. Mengapa kau tertawa? Aku menertawakan kebodohanmu. Berapa bayaran dari bajingan Suhan padamu? Tidakkah kau pemalsuan identitas kerajaan? Yalan buntu. Lian, kenapa diam saja? Putri palsu dan Suhan ini tak bisa lindungi nyawamu. Cepat ke sini. Sudahlah, Xuan. Cepat kemari. Cepatlah. Mengapa masih bawa SI Anakaram ini? Tak bisakah kau tinggalkan dia? Aku bisa maafkan hinaanmu, tapi menghina guru surgawi. Seratus kemasian tak tukup tebudoza. Kau palsu. Berani-beraninya lawan aku untuk si sampah ini. Seseorang ke sini. Bunuh si jalang ini. Lihat siapa itu. Tuan Liang. Tuan Liang sudah datang. Sudah berakhir. Kau tamat. Tuan Liang. Bagus sekali. Tak perlu basa-basi. Orang yang akan dibunuh putra Raja Zhenjiang. Dia orangnya. Hei, ini kan guruku? dia kenapa? Ah, putri. Ya ampun. Ani. Tuan, kau datang tepat waktu. Kalau tidak, gila yang mengancam putra Raja Zhenjiang akan lolos dari hukuman. Tuan,
Yang lebih membuat marah adalah Su Han si bajingan ini menyuruh orang menyamar sebagai putri untuk mengelabui kita semua dan kabur. Dia juga memukulku. Jangan kasih ampun. Menurutku, tak perlu tanya putra Raja Zhenjiang. Kita eksekusi mereka berdua di tempat ini. Maksudku, hukum mati mereka. Ku takut APA? Mau berlutut minta ampun? Zeyak. Kau bersekongkol dengan Su Han. Nasibmu sudah ditentukan. Suan, pasukan Tuan sudah datang. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Cepat berlutut. Mau aku berlutut? Guru, aku salah. Yang harus berlutut itu aku. Kalau tahu, si brengsek putra Raja Zhenjiang mau mengincarmu. Aku takkan berani terima tugas ini. Meski punya nyali, empunailah hamba. Guru. Sini seseorang, eksekusi mereka berdua. Minta maaf pada guru saya. Hai, lepaskan aku. Kami mengikut guru Raja Zhenjiang. Jika kau sentuh aku, dia takkan berhenti memburumu. Liang Gwang. Orang yang ingin diurusinya. Bahkan kau pun tak bisa melindunginya. Tunggulah saya. Pangeran Zhao akan menghukum. Hukuman? Aku Markuis Wilayah Tengah, ditunjuk langsung oleh Raja. Aku pejabat terhormat di provinsi. Tentu saja, Tuan, Anda di atas saya. Xiaoke. Dasar pemalas. Jika ayahnya bukan Raja Zhenjiang, dia cuma sampah. Mengerti? Berlututlah. Minta ampun pada majikanku. Kalau tidak, kubunuh kalian dengan pedangku. Maaf, Tuan. Bukan Suhan. Aku buta. Empunailah aku. Ayah, kau. Aku juga minta maaf. Kami semua dipaksa. Oleh Zhao. Kami juga tak ingin melakukan ini. Suan, anggap kami seperti angin lalu. Lepaskan kaku mohon. Wah, hebat. Suan, kau memang hebat. Kenapa tak bilang dari dulu? Keke yang sebenarnya hebat. Apa? Maksudmu gadis ini? Dia selalu memberikan harta karun pada tamu-tamu di gunung ini. Lama-kelamaan, kami punya ribuan murid. Ribuan? Suan, Kik. Kau tidak seperti orang yang kukenal dulu. Mengkingkah, aku salah dari awal sampai akhir. Diakui sebagai guru oleh Liang Guang, kepala provinsi. Lindungi dia meski harus melawan Raja Zhenjiang. Suan, kau seperti berdiri di tempat yang tak terbayangkan. Suan, aku ingin bicara dengan... Tuan Zhao, tolong sediakan teh. Sudah lebih dari sejam. Apa Liang Guang lambat kerjanya? Atau sampah itu sudah kabur? Tidak. 100,000 pasukan pilihan mengepung kota. Dia seperti kura-kura dalam toples. Tuan Zhao. Ini mengerikan. Suan, kabar. Apa? Apa yang terjadi? Ini Liang Gwang. Liang Gwang kenal sampah itu. Meski kami sebut namamu, dia tetap bertindak semaunya. Lepaskan Su Han. Dia tidak hanya pukul kami. Dia juga bilang. Bilang apa? Kau hanyalah ikan got. Bandingkan dengan dia. Tak pantas jilat sepatu Su Han. Dia juga bilang, membunuhnya. Itu perbuatan bodoh. Diamant Karimati. Bae. Liang Guang. Anjing tua. Kau hargai sampah ini. Aku tak ingin mulai perang. Karena kau memaksa. Bae. Zhonggang Salakan Aku. Kalau aku kasar. Siapkan 3.000 prajurit dari istana kerajaan dan dewa pembunuh. Un dan que l'on sheng. Aku harus urus seseorang. Tapi, Su Han sudah kabur. Mau cari di mana? Kari. Tak perlu. Tuan Zhao, kau, apa yang akan kau lakukan? Hubungi Aning untuk selamatkan. Sebeknya, bawa Suan. Kalau tidak, manusia tua. tunggu ajalmu. Di mana aku? Sakit sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rupanya aku hampir mati dipukuli. Ini Ganang Qinghua. Su Han yang menyelamatkanku. Ada apa dengan nenek? Ning, jangan ke sini. Jangan datang. Binatang ini akan hancurkanmu. Dia mau hancurkan kau. Nek. Kalau mau nenekmu hidup, segera datang. Villa Yulong halaman 1. Zhonggang lupa bawa Suan. Kalau tidak, tunggu jasad nenek. Su. Tidak, ini mungkin jalan tanpa kembali. Aku tak boleh libatkan Su Han.
Baiklah. Tidak boleh olahraga selama 3 hari ke depan. Kondisimu akan pulih seperti semula. Kalau tidak patuh, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Swan, aku ingin bertanya. Kepada... Apakah masih membenciku? Suhu Lenggit. Nona, akan terjadi sesuatu. APA. Swan, kau tangguh. Bagaimana aku berani minta maaf darimu? Mana mungkin kau tak membenciku? Apa yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahan ini? Bang Swan. Ada masalah APA? Bang Swan. Aksi Tuan Zhao gagal total. Sekarang dia malah ketahuan. Apa? Bajingan itu, sampah masyarakat. Bangsawan, tenanglah. Dia sudah kerahkan 3.000 pasukan. Plus dewa kematian. Bersiap melenyapkan semuanya. Menurutmu ini tak masalah? Ya, tak masalah? Dasar bodoh. Kau tahu level kultivasi. Suhu Lenggit di Gunung Qinghua? Jangan bicara dewa kematian. Bahkan aku saja. Tak sanggap lawan dia. Jika tidak. Ngapain main mata-mata? Cepat pergi. Hubungi anakku. Suruh dia berhenti. Kalau tidak, dia akan tewas. Yap. Ilmu kungfu tak terbatasku. Hampir sempurna. Jangan sampai gagal sekarang. Saatku jadi raja seni bela diri. Takkan ada tandinganku di dunia. Suhu Lenggit Suhan ITU. Hanyalah. Semut besar biasa. Bisa kuhancurkan dalam sekejap. Seluruh dasya akan mencapai puncak kejayaan. Wahahaha. Omong kosong soal tidak bisa menyelamatkan nyawa. Beritahu ayahku, orang yang akan mati malam ini. Pasti bukan aku. Sampah itu lah yang menghalangi ayahku menggulingkan keluarga kerajaan Dacia. Kalau aku Bunu son paitou di sini malam ini. Ayah pasti akan terkezang. Tunggu 100 tahun lagi. Siapa la Jiang pont à jadi Raja Daxia selon aku? Dia benar-benar tidak tahu balas budi dan tidak tahu diri. Aning dan sampah itu sudah sampai belum? Tuan Zhao, Aning sudah sampai. Suhan tidak ada. Bawa masuk. Nasib nenek belum jelas. Aku tidak boleh mundur dari sini, meski ini lubang bahaya. Zhaoka, kembalikan nenekku. Sampah Suhan tidak datang. Untuk apa aku butuh cewek seperti kamu? Mau celakakan Suhan? Master Hill, aku sudah hubungi kepolisian. Sebentar lagi kau akan dihukum atas kejahatanmu. Kepolisian? Kau tidak tahu identitas asliku, kan? Mau menghukumku? Bu Amerika, kitakutan setengah-mati. Dasar idiot. Sudah kubilang bawa Suhan. Kenapa tidak? Kau mau bunuh nenekmu sendiri? Nek. Bagaimana kabarmu? Nenek, bangunlah. Nek. Dasar binatang. Beraninya kau melakukan ini pada orang tua? Dan kau, ini ibumu sendiri. Beraninya kau mengkhianatiku dengan binatang ini, menyakiti ibu kandungmu? Hahaha. Ini kesempatan untuk meraih puncak. Lalu apa kalau dia ibu kandungku? Kau. Sudahlah, Aning. Kalau memang berbakti, seharusnya kau bawa sampah Suhan itu sekarang juga. Kalau tidak, kau dan si tua ini akan tamat riwayatnya. Kau tidak pantas jadi bibiku. Tidak pantas jadi anak nenek. Kau benar-benar gila. Kau salah bicara. Dia tahu mana yang menguntungkan. Harusnya kau tiru dia. Kau mulai membuatku jengkel. Saat ini juga. Apaku, Mo. Bermain-main denganku? Lepaskan tangan kotormu. Ku benar-benar jalan. Sama seperti barang tua ini. Tidak bisa bedakan. Siapa cepat ke sini? Seret perempuan ini. Que camarku. Aku akan bersenang-senang dengannya. Jangan sentuh kekuku. Apa yang akan kau lakukan? Tidak, Nek. Kau tua bangka. Masih hidup? Jangan kekuku darinya. Atau ku bunuh kau. Bunu. Nenek. Siapa ke sini sekarang? Gali kuburan untuk tua bangka. Usir dia. Dan kuburkan. Binatang. Kau binatang. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Lepaskan nenekku. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Tidak, Nenek. Kenapa kau pergi? Aku mau lihat, si tua itu sudah mati atau belum. Jangan khawatir, orangku pasti bisa diandalkan. Tak akan ada masalah. Hari ini, aku mau kalian berdua melayaniku bersama. Tuan Zhao. Pintunya. Anjing yang patuh. Wah. Aigreko. Si tua bangka lebih suka dipaksa daripada menerima tawaran. Memang kau pantas, dan cucu perempuannya. Kenapa tidak bisa diam saja?
Dia terpaksa melakukannya. Entahlah, apakah dia akan beri kita cicip setelah dia selesai. Postur dan kecantikan wanita ini paling memukau di dunia. WKWKWK. Kalau gitu kita bertiga pergi bersama. Wahahaha. Pejulian, kalian binatang-binatang. Ning Melengku. Siapa yang akan menyelamatkannya? Ini sudah larut malam. Ngapain melamun, si tua bangka? Wahahaha. Bang, kenapa tidak tertawa? Tidakkah kau anggap lucu ucapan si tua tadi? Lucu ya? Siapa kau? Dewa Maut pencari maut. Jiangan. Ramuan ini bisa menyelamatkan. Dewi Pedang. Bentuk punggung Dewi Pedang ini. Kenapa terasa familiar? Lepaskan aku. Bagaimana bisa kau bantu? Binatang ini menyiksaku? Sudah lama aku muak denganmu. Kau setia pada Suhan. Selama 10 tahun lebih. Bodoh sekali. Setia, maksudmu. Diamazi. Perawan. Wah. Ini benar-benar kejutan. T'en dis un tutu. Aku datang. Tidak. Kematian. Hanya mati yang bisa menjaga kemurnianku. Suan, aku tidak ingin mati. Tuan Zhao. Mereka memaksaku. Apa? Dia menggigit lidahnya dan bunuh diri? Berani-beraninya kau melawanku. Dan mon Gigilida un tube bunuh diri. Bagus. Aku akan menghancurkanmu jadi abu. Menghancurkan tulang dan menebar abu. Seseorang datang ke sini. Aneng. Hidupnya sudah berakhir. Aning, bangunlah. Penkan. Jangan tinggalkan aku. Dasar sampah. Koberani datang ke sini. Kau lihat keadaan. Wanita mu sekarang. Itu balasan untuk karena menghina aku. Kau mencari commission. Diamlah bodoh. Ini wilayah Tuan Zhao. Jangan bilang mau membunuhnya. Bahkan kau tak bisa menyentuhnya. Apa yang ingin kau lakukan? Berhenti. Jika kau berani maju lagi, aku akan membunuhmu. Kau membantu dan mendukung. Membunuh keponakanmu sendiri. Dasar wanita. Kau pantas mati. Lepaskan aku. Pedang terbang. Kau adalah peri pedang. Peri pedang. Pedang peri. Mustahil ada pedang peri. Di dunia ini, sama sekali tak mungkin. Pergi. Pergi dari sini. Aku tak bermaksud menjadikanmu musuh. Tapi kau terus melanggar batasku. Kau pantas mati. Membunuh dengan mengendalikan pedang. Mengambil benda dari jauh. Mustahil. Ini metode peri tanah. Apa kau benar-benar pedang peri? Ayah benar. Meski sudah siap, tak bisa hindari maut. Tuan pedang peri. Aku. Bukankah aku seharusnya mati? Ini kilas balik. Atau alam mimpi sekarat. Aneng. Masih ada nafas. Aku akan perpanjang hidup dengan seni ubah takdir. Kau harus bertahan. Bertahanlah. Pedang peri. Ini. Sepertinya ini kesempatan baik untuk kabur. Ini Tuan Zhao. Dia sedang main game yang seru. Sunyi sekali. Takkan steel size sipad bag ini, kan? Kemampuannya biasa saja. Manggir. Tuan Zhao kau. Kau kenapa? Ada masalah APA? Manggir. Tuan Zhao, kau sakit apa? Panik amat sih? Dewa pembunuh. Sang dewa pedang. Ada dewa pedang. Si sampah di lantai atas. Dialah dewa pedang. Larila. Dewa pedang? Tuan Zhao, kau tak enak badan? Bisa-bisanya ngomong kacau. Tak ada hal seperti itu. Seperti dewa pedang di dunia ini. Ya, jangan bercanda. Jika ada dewa pedang di dunia ini, aku rela makan tinja terbalik. Sekarang makanlah. Dewa pedang sekarang di lantai atas. Kalian bodoh. Kalotak perkaya. Pergi lihat sekarang. Tidak, aku tak bisa tinggal di sini. Aku bisa mati kalau tetap di sini. Pasti. Manggir. Tuan Zhao. Lihat dia, panik sekali. Jangan-jangan benar? Ini cuma omong kosong. Saat ini ada 3 orang di lantai atas. Dewa pedang ini. Maksudnya si tua yang?
Atau salah satu dari dua jalan itu. Wahahaha. Ayo naik dan lihat. Kenapa tidak? Suan, kau, saya siakan. Bagaimana kau bisa ada di sini, Tuan Zhao kabar tadi? Kau yang berbuat sesuatu padanya, kau, Anikuma. Ran. Kau yang membunuh Ran, dasar brengsek. Tak kusangka kau sebegini. Ani wilayah, Tuan Zhao. Dia sudah pergi cari bantuan. Ada puluhan tentara. Di aula lantai bawah, ada 3.000 pendekar. Mengelilingi villa ini. Belum lagi. Dewa pembunuh juga ada di sini. Tak ada tempat untukmu lari. Kau akan mati. Tak kusangka. Kau sudah di ujung tanduk. Dewa pembunuh, apa yang terjadi? Siapa orang itu? Apakah dia Sword Fairy? Sword Fairy? Sword Fairy apa? Dia sampah yang ingin dibasmi Tuan Zhao. Suan, aku kenal orang ini. Bertahun lalu, dia pernah masuk keluarga kami. Tapi karena miskin, anakku mengusirnya. Karena dianggap pecundang. Sekalipun, sekarang dia punya ilmu bela diri. Takkan sanggup lawan dewa pembunuh. Dia kumasemat. Bagus, akan kubunuh dia. Untuk Tuan Zhao. Hey, tak perlu rawat dia lagi. legit pula. Kalian semua akan mati hari ini. Tapi, pursue Kurla. Kau mati di tanganku. Di dunia ini hanya ada Serratus Kaisar Beladiri. Aku penguasa sejati, puncak dunia persilatan. Kau, mati di tanganku, adalah kehormatan yang bisa kau banggakan seumur hidupmu. Pergi ke neraka. Gunakan Dewa Pedang. Benarkah kau dua pedang? Dewa pembunuh? Apa itu Dewa Pedang? Dua pedang Makame PA? Jangan main-main. Maafkan hamba, Tuan. Aku tahu salah. Aku tak bermaksud kasar. Aku siap. Rela kehilangan lenganku. Kumohon. Berbizar hati. Lepaskan aku. Dewa pembunuh. Apa yang kau omongkan? Apa? Dia cuma sampah. Apa? Sampah. Kau sebut dia sampah? Dewa Pedang. Benarkah kata-katanya? Bagaimana bisa? Benarkah ada Dewa Pedang di dunia ini? Apa yang kau lakukan? Sudah tak mau hidup, Zuyut? Ampun, Dewa Pedang. Suhan itu Dewa Pedang? Aku tak percaya. Ini mustahil. Percaya atau tidak, ini kenyataan. Sahabat lama, serang aku lagi. Ayah, angkat telepon, angkat telepon. Ayah. Brutal. Lepaskan cucuku. Pergi sana. Jangan ikut campur. Xiao Shangqu. Di mana ayahku? Latihan? Latihan sialan. Seberapa kuat pun dia, tak mungkin lebih kuat dari Dewa Pedang. Beritahu ayahku. Suanitu, dia. Anak, kau mati tragis. Bajingan mana yang membunuhmu? Aku akan membuatnya membayar perbuatannya. Katakan. Siapa itu? Atiu. Atiu Suhan. Suhan? Apa maksudmu? Tidakkah dia tahu betapa kuatnya keluarga kerajaan Zhenjiang kami? Putri. Suan adalah satu-satunya Tianxi Gunung Qinghua yang tak patuh pada raja saat merekrut 3.000 sekte. Dia pelakunya. Dia pasti tahu siapa Zhao itu. Alasan dia tak takut pada kita karena dia setengah langkah jadi Raja Ilmu Bela Diri. Raja Ilmu Bela Diri terkuat di Daxia. Tak ada yang pernah kalahkan dia. Setengah langkah Raja Ilmu Bela Diri. Mampu menguasai pedang. Tak ada yang bisa kalahkan dia. Maka akan kukumpulkan 1.000 orang. 10.000, 100.000 orang. Anak tak boleh mati sia-sia. Ini harus dibalas. Sampaikan dekrit. Kumpulkan 3.000 klan. Ke Gunung Qinghua. Balas dendam untuk anakku. Injak Gunung Qing. Putri, jangan 3.000 sekte ini untuk menggulingkan keluarga kerajaan Daxia. Jangan serang sekte. Lagi pula, Marquis sedang bertapa di saat genting untuk mencapai tingkat Kaisar Bela Diri. Kata, saat ini, kita tak boleh gegabah. Nanti, aku khawatir kematian putramu akan terulang. Apa kau pikir? Aku akan mati di tangan pendeta busuk dari Gunung Qinghua? Bajingan, pergi dari sini. Kalau tidak, aku bunuh kau. Bawa jenazah anakku dan serang Gunung Qinghua bersama.
Tidak, Putri. Jangan sampai ada sesuatu terjadi pada Putri. Kematian putranya sudah cukup untuk membuat Marquis murka. Jika terjadi sesuatu pada sang putri, dia akan mengeyak kita. Cepat ikuti, Tuan Xiao. Jangan cari masalah. Aku tak mau mengulanginya. Tuan Xiao. Aku akan bicara jujur. Aku kembali ke sini untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Ya, mulai sekarang. Aku dewa pembunuh. Telah selesai dengan keluarga kerajaan Zhenjiang. Kita selesai di sini. Aku juga. Dan aku. Selamat tinggal. Kembali, apa maksudnya? Apa yang terjadi? Untuk bertahan hidup, tentu, Tuan Xiao. Jaga dirimu baik-baik. Ini. Apa yang terjadi? Kau takut pada Suhan? Dewa pembunuh. Juga ahli dunia Kaisar Marshall. Kenapa? Maki. Kau sudah kalah. Sudahkah kau masuki dunia Kaisar Marshall? Ya, aku adalah Kaisar Marshall. Tak tertandingi. Hahaha. Cepat kumpulkan 3.000 clan dan ikuti aku. Masuki istana. 3000 Sekte telah lenyap. Lenyap? Putri memimpin mereka. Ke Gunung Qinghua. Kebencian karena anakku tewas tak mungkin didamaikan. Xuan, akan kubunuh kau dan seluruh Qinghua. Maki. Akan kukumpulkan 1 juta pasukan untuk menyerang Gunung Qinghua. Tunggu, kini aku sudah mencapai tingkat Kaisar Marshall. Suhan bisa kuhancurkan dengan sekali jentik. Sekarang, prioritas utama langsung ke ibu kota kekaisaran, menggulingkan bangsa tua itu dari singgasana naga. Hahaha. Maki, Tuan sudah menunggu 20 tahun. Misi besar ini pasti akan berhasil. Selamat untuk Marquis. Bukan. Selamat untuk Yang Mulia. Mari kita pergi. Sudah semalaman. Kapan Nona akan berbalik? Ini semua salah. Jika saja aku mati saat Sao Ke menangkap, tak akan ada celah. Neng tak akan mengalami kemalangan ini. Ya Tuhan, biarkan aku mati sebagai tebusan, agar Ning bisa hidup kembali. Yang Mulia, Suhan sedang berusaha keras menyelamatkan Annie. Jangan membuat masalah. Nengku. Ebio, jangan khawatir. Ayahku pasti akan menyelamatkan Tante An. Benar, percayalah pada Suhan. Lagi pula, Anning sudah berjuang keras menunggu Suhan. Aku yakin dia takkan menyerah begitu saja. Percayalah pada Suhan. Percayalah Nona. Mereka pasti bisa bekerja sama. Sahabatku, berikan lagi energi spiritualmu. Aneng, bahkan Raja Neraka datang pun. Aku akan pulangkan kau hari ini. Suhan, enyah kau dari sini. Apa itu? Kalau tidak, Qinghua Mountain akan kuhancurkan. Dia Ibu Sao Ke. Putri Zhenjiang. Lihat bagaimana aku akan membalaskan dendam. Suhan, enyah kau dari sini. Kalau tidak, akan kuhancurkan seluruh Gunung Qinghua. Siapa berani berbuat ricuh di depan gerbang Gunung Qinghua? Siapa yang berani bilang bisa membunuh seluruh Qinghua? Dasar fanatik bodoh. Mundur. Kalau tidak, ku berikan maut padamu. Taois busuk ini jago mengoceh. Berani menghunus pedang di depan pemimpin sekte Qingtian? Kau benar-benar mencari maut. Sekte Qingtian kecil itu sampah. Pergi sekarang. Ini bukan tempatmu berbuat semena-mena. Saudara Chen, tenanglah. Mungkin sekte Qingtianmu terlalu tak berarti. Mereka tak tahu cara takut. Aku pemimpin sekte Sihai. Kau masih tak mau tunduk? Sekte Sihai. Ini bukan apa-apa di hadapan Tuan Surgawiku. Enyala. Aku sangat marah. Bagaimana denganku? Salah satu 3 sekte terbesar Daxia. Lebih dari 100.000 penjagat. Pemimpin sekte Tianlang. Cukup hebatkah aku untuk Tuan Surgawi sampahmu? Semut? Apakah itu semut? 3 sekte besar itu tak berarti. Bahkan dengan puluhan juta orang di Daxia. Digabungkan. Takkan cukup untuk Tuan Surgawiku. Mimotong mereka denken satu pedang. Enyala. Pergi sekarang juga. Wahahaha. Apakah salah dengar? Berani dia bilang Tuan Surgawi sampahnya bisa habisi 3000 klan dengan satu pedang. Haha. Mereka cuma penduduk ganam. Mereka mungkin tak tahu apa yang kita bicarakan. Tak perlu bicara omong kosong. Aku akan bunuh sampah-sampah ini. Mari kita lihat. Apalagi yang bisa dia katakan. Berani kau membunuh kami. Setelah peringatan, tamat riwayatmu. Tuan Surgawiku pasti akan membunuhmu. Kutunggu di neraka. Hahaha. Orang sekarat masih mengoceh. Tuan Surgawi, Suhan, murid-muridmu
Telah kupenggal. Berapa lama lagi kau mau jadi pengecut? Apa kau sudah mati ketakutan? Dengan namaku? Suhan. Enyah kau dari si... Perempuan jahat, diamkah? Ada orang datang. Apa bacaanku benar? Taruh orang tua, perempuan dan anak-anak di depan pintu sebagai perisai. Master Surgawi Suhan dari Gunung Qinghua. Pengecut sejati. Bersembunyi di balik para wanita tua dan sakit-sakitan. Suan, kerasa kau. Penchkut seperti tikus. Tak layak disebut Master Surgawi, menurutku. Kau lebih buruk dari tai. Hahaha. Diam, siapa berani menghina Suhan? Akan kubunuh dia. Kau ini. Yang Xian. Guru. Yang Xian, apa yang kau lakukan? Sebagai Santo Sekte Qingtian. Tak kusangka. Kau malah melawanku. Segera minggir dari sini. Sejak saat kau usir aku dari Sekte Qingtian, aku tak ada hubungan dengan Sekte Optimismu. Kini, aku hanya ibu kekeh, mantan istri. Suan, siapapun yang berani menghina mantan suamiku, akan kuhabisi sampai tetes darah terakhir. Kau hanya Grand Master biasa. Berani-beraninya bicara seenaknya di hadapan kami. Hahaha. Pelacur kecil, berhenti membela mantan suamimu itu. Segera berlutut. Dan Sujat. Jika kau melayaniku dengan baik, tidak masalah menjadikanmu selirku. Aku, simpan wajah menjijikan. Lelaki sepertimu, anjing pun tak mau. Kau mencari maut. Aku heran, mengapa mereka sangat sombong di gunung ini? Ternyata karena kalian. Aku penasaran. Siapa orang ini? Putri Kerajaan Daxia. Ye King. Apa? Tak perlu takut. 1 jam lalu, suamiku Raja Zhanjiang telah menghancurkan ibu kota dengan kultivasi Kaisar Marshal. Raja tua itu telah dipenjara. Suamikulah yang duduk di singgasana naga Zhao Wuda. Tidak, bagaimana mungkin? Ye King segera mengibaskan ekor dan minta ampun sekarang. Jika tidak, kuhancurkan kalian semua dalam sekejap. Berlututlah. Ayaku. Zhao Wudao, bagaimana Pin? Ini c'est l'enquête Erlamba. Jika. Zhao ketak melukai dan mengabaikan Tianxi. Ke diamants en Jiangmu. Kini. Telah dihukum mati. Oleh pedantère dans Tianxi. Dasar wanita jahat. Putramu. Pantas menerimanya. Kau bodoh. Datang kemari dan membuat onar. Mau aku bersujud padamu. Jangan mimpi. Benar, jangan harap. Hengkianat, kau tak layak dihormati. Kau lukai nyonyaku seperti itu. Kalian harus berlutut minta maaf. Berani-beraninya tahanan bicara sembarangan. Kau mencari maut. Pergi. Setelah selesai dengan Suhan, aku kembali untuk... Kau mau kami mundur? Tidak mungkin. Kukatakan lagi, jika masih ada yang maju. Pergi ke neraka. Beraninya kau. Jika kau tak mengizinkan, maka matilah. Ayo. Kiki, kau masuk. Cepat. Kalian wanita dan anak-anak sangat lemah. Siapa beri kau nyali? Berani halangi jalan sang putri? Nyali, aku yang beri. Ki, apa yang kau lakukan? Kembelai. Jika tetap di sini, kau akan mati. Ada apa dengan kultivasimu? Mengapa meningkat? Tingkat Master. Tingkat Jenderal. Tingkat Raja. Tingkat Kaisar. Dia langsung menjadi Kaisar bela diri. Gadis kecil ini, dia Kaisar bela diri. Bagaimana? Kek. Ternyata adalah Kaisar Martial. Semua diberi papa, pakai harta surgawi. Aku malas latihan. Tapi kata papa, aku sudah jadi Kaisar Marshal. Bahkan bisa menjadi dewa. Jua? Bagaimana mungkin? Kik, selama ini kamu kuat? Kekuatanmu sudah ada sejak dulu? Iya, Ibu. 2 tahun lalu. Aku ikut papa. Latihan jadi Kaisar Marshal. Cuma papa menyuruhku pakai teknik rahasia untuk sembunyikan kekuatan. Kata papa belum saatnya tampilkan kemampuan. Aku tidak mau membuat keributan sesederhana itu. Suhan ternyata memberai Kik jadi Kaisar Marshal. Bisakah dilakukan? Hanya pakai harta surgawi, pasti ada rahasianya. Suan, kau membuatku kesal terus, membuatku semakin malu. Kik, waktu itu, saat curi mata, kau ternyata punya kekuatan. Si bad itu. Lalu kenapa tidak tunjukkan? Kenapa? Karena aku sayang ibu. Ibu, jangan nangis terus. Kalian nonton saja dari situ. Ayo, Keke, hajar penjahat yang usil tadi. Dasar sampah masyarakat. Berhenti.
Di negeri Daxia, keluarga Zhao sedang berkuasa. Suami adalah sang kaisar perang. Siapa yang berani mundur, akan kubunuh. Gadis kecil ini memang punya kemampuan, tapi tak berpengalaman. Benar, jika kita semua menyerang, pasti bisa mengalahkannya. Lalu, apa yang kalian tahu? Bagaimana mungkin kita punya banyak jagoan, tapi tak bisa menahan dia? Kenapa dia begitu kuat? Kalian ini sampah. Bahkan tak layak ditelanjangi. Sialan, ngapain aku bawa rombongan sampah sampai gadis kecil mengalahkan? Memalukan. Apalagi yang ditunggu? Sekumpulan sampah. Kalian nunggu mati? Bawa anak pergi dari sini. Ibyu, aku hebat ya? Thank you. Kamu yang terbaik. Mana mungkin aku pergi sebelum balas dendam? Aku, Zhao Wudao, Teton. Astaga, Kaisar perang. Legenda. Lupakan formalitas. Sayang, ketewas dibunuh. Aku datang balas dendam. Tapi bajingan Suhan malah kabur. Cuma menyisakan wanita dan anak-anak di pintu. Wanita dan anak-anak di Qingqiu. Dan kaisar perang. Muda seperti... Sayang, ini adalah kaisar yang menghalangiku. Kalau tidak, Suhan sudah kubunuh dengan pedang. Roh orang mati di bawah pedang. Hanya karena gerombolan idiot ini. Sayang, apa maksudmu? Suhan setingkat di bawah dewa perang. Untungnya aku datang hari ini. Jika tidak, kalian semua akan mati. Apa? Ninger, aku akan menuntut keadilan untuk yang terjadi pada Coral. Ya. Di Qingqiu, ku telah mengganti dinasti. Keluarga kerajaan Dahlia sudah tiada. Kau rakyat jelata. Mengapa tak bersujud padaku? Kau tak pantas. Aku tak pantas? Berlututlah. Kalian perempuan dan anak-anak, berlututlah sendiri, biarku yang memaksakanmu. Ini Ganong Qinghua, bukan giliranmu berbuat semaumu di sini. Pergi dari sini, bawa mayat anakmu. Kalau tidak, ayahku akan membunuhmu dengan sekali tebas. Bunuh aku dengan sekali tebas? Hahaha, Suan, aku datang sendiri. Mengapa tak kau mengkel? Kau ketakutan? Mengapa? Mengapa? Masih ada sisa napas. Mengapa tenaga hidup tak pulih? Aneh. Bangun. Kenapa tidak ada pergerakan? Dia pasti sudah mati ketakutan. Saat tahu, kau sudah mencapai level dewa bela diri. Pasti dia sedang panik seperti anjing. Di pelosok saat ini, dia sedang menggali lubang untuk cari tempat bersembunyi dari kekuatan abadimu. Hahaha. Beijingan, Baroninnya kau menghina ayahku. Jangan, ini bukan penghinaan, ini kenyataan. Nak kecil, dari usiamu, kau salah satu, sedikit orang, di dunia, yang bisa jadi kaisar bela diri. Jika mau menyerah, Sang Penguasa tak akan menolakmu jadi anak angkat. Tapi jika kau berani bantu Suhan, sedikit saja, aku pasti akan bunuh kau. Usul ini bagus, aku juga ingin gadis kecil itu butuh pendamping untuk Usaha Karajanku, Kaisar bela diri. Gadis ini sangat cocok. Jika kau setuju, aku berikan puluhan miliar dolar, jutaan pasukan, harta dan kekuasaan. Bagus. Aku takkan anggap pencuri sebagai ayah. Dasar kurang ayah. Berani-beraninya kau hina sang penguasa. Kau sudah. Aku beri kesempatan terakhir. Sujud dan panggil aku ayah, atau mati? Tidak mungkin. Baik, akan kuwujudkan permintaanmu. Hik. Jangan bergerak. Jika kau pergi sekarang, Aning akan langsung tewas. Teman lama pun harus dibantu. Tak bisa pergi. Sialan Zhao Wudao. Pergi ke neraka. Hik. Ayah sedang mengobati bibi. Jangan biarkan sedepan menggelanji jalan. Kalau tidak, semua usaha kita selesai. Bibi. Dalam bahaya. Ibu. Pergi ke belakang bukit dulu. Ada formasi di sana. Bersembunyi di. Itu akan melindungimu untuk sementara waktu. Jika kami tiada, kau akan mati. Ya, kami. Pergi. Pintu sialan, kenapa tak bisa dibuka? Kiku. Bajingan kau. Kau cuma kaisar bela diri. Berani berbicara besar. Kalau kau ingin mati, kukabulkan permintaanmu. Dewa Pedang. Dewa Pedang tak tertandingi.
Omong kosong apa Sukeke bicarakan? Mana mungkin ada dewa pedang di dunia ini? Bukankah itu mitos di film dan TV? Mungkin. Ini kebohongan. Untuk menakuti Zhao Wu. Tidak. Ini bukan bohong. Sama sekali tidak. Tadi malam, Su Han terbang dengan pedangnya, bahkan menggunakan pedang terbang untuk membunuh Zhao ke si binatang. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Benar ada dewa pedang di dunia ini? Benar. Kalau tidak, bagaimana aku sembah untuk membersihkan keluarga kerajaan? Orang yang ingin kubunuh adalah Zhao Wudao. Klan yang ingin kuhancurkan adalah keluarga Zhao. Tapi Master Surgawi tak sempat. Keke, aku takut. Kik. Kiku. Pendekar pedang tanpa tanda. Dasar sampah masyarakat. Ini tidak masuk akal. Bodoh, kau pikir ini sedang syuting film? Aduh, aku sampai merinding. Pendekar pedang itu bisa mengambil nyawa seseorang dari ribuan kilometer. Aku mohon padamu, jangan nekat. Aku belum mau mati. Wahahaha, Kakek Chen. Lucu sekali kau. Jangan bercanda lagi. Wahahaha. Telepon tadi malam. Sebelum Zhao meninggal bilang, Su Han adalah mungkinkah sang monark? Maksudmu? Zhao ingin aku menyampaikan bahwa Su Han seperti pendekar pedang. Apa? Monark. Lihat luka Zhao. Jika tusukan biasa. Mungkin sebabkan luka separah ini, apa bisa merusak seganas ini? Ani. Xiao, jangan melebih-lebihkan. Kenapa tidak bilang apa yang anakku katakan tadi malam? Su Han pembunuhnya. Putri ada benarnya. Pendekar pedang, menurut catatan sejarah, di zaman kuno, banyak sekali. Tapi seiring waktu, Penendazan Kijam, teknik kultivasi abadi sudah lama punah. Mana mungkin kau pendekar pedang? Tanpa kekuatan kultivasi, generasi penerus akan ikuti jejak mereka. Jika ada yang benar-benar membuka alam dewa ini, ratusan tahun terakhir, hanya monark yang capai dewa perang. Ribuan tahun, hanya raja seni bela diri yang taklukkan dunia. Bukankah kita harus bahas mengikuti jejak pendahulu? Dan Menkeri, dewa tanah legendaris? Bagaimanapun juga, di dunia ini, hanya ada 10 kaisar perang yang ada, raja seni bela diri, dan pesilat. Jumlahnya lebih banyak. Pemimpin sekte Qin benar, dewa tanah, hanya legenda belaka. Kita tak mungkin temukan sekarang. Dasar brengsek, sayangku, faktanya sudah jelas. Tadi malam yang kekatakan pasti bukan. Su Han adalah pendekar pedang. Ini semua hanya asumsi liar. Xiao Chunqi. Xiao Chunqiu. Ka mengada-ada, mengacaukan semangat pasukan. Ini kejahatan apa? Monark, ini salahku. Aku tidak sengaja. Semua ini karena dasar pelacur. Dia menggodaiku. Asumsinya terlalu muluk. Aku mohon, bunuh pelaku ini. Nanti kita bereskan. Ku tak ingin buang waktu dengan pergi ke neraka. Berhenti. Bangsa Marquis. Lama tak berjumpa. Liang Guang, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Ganang Qinghua terletak di wilayah tengah. Ini aku, Marquis wilayah tengah. Wilayah kekuasaan Liang Guang. Bukankah yang mulia? Seharusnya memberitahu aku tentang semua ini. Memberitahu Anda apa omong kosongmu ini? Putri, jaga bicaramu. Berani kau sentuh istri sang penguasa? Istri penguasa. Apakah kau merebut tahta? Apa itu merebut tahta? Jangan bicara kasar begitu. Sejak zaman dahulu, penguasa menunjuk yang berkompeten. Ini takdir semata. Kau pengkhianat brengsek. Kau pantas mati. Orang yang paling patut adalah kau, Liang Guang. Kalau bukan karena kau melepas Su Han kemarin, mana mungkin dia punya kesempatan melukai Zhao? Kau terlibat dalam kematian Zhao. Karena itu, Liang Guang, segera temui putraku. Membangkang dan mengaku bersalah. Buka juga gerbang gunung. Bawa penjahat Su Han ke putraku untuk mengakui kejahatan. Jika tidak, kau akan kucopot jabatanmu dan hancurkan keluargamu. Hahaha, binatang. Sudah banyak berbuat jahat. Kau pantas mati. Mau menghukum guru surga Ganang Qinghua? Maka tanyakan dulu pada mereka. Apakah mau melakukannya? Para pekundang, berani kau bersikap sombong di hadapanku? Mundur. Biarkan kami mengalah. Raja Kecil Xinjiang. Kau tak pantas. Aku Chuli, Presiden Grup Sanhe. Kaiser Matsi. Aku penguasa Pavilion Yaowang. Dokter
Kaisar Marshall, aku di sini. Kalian takkan bisa menginjakan kaki di Gunung King Tua. Penguasa kuil Dewa Perang, Kaisar Marshall. Aku Master Hongbeng, Raja Bela Diri. Aku. Dan aku, Bangsawan Wilayah Tengah, Lian Guang. Meski tak punya ilmu bela diri, tapi punya 100.000 prajurit tangguh. Aku di sini. Kalian takkan bisa maju selangkah. Berhenti di sini. Kenapa ada begitu banyak Orang kuat di sini. Sialan Suhan, bagaimana dia bisa dilindungi? Banyak orang. Bejenda, kita sepertinya tak punya cukup pasukan. Mundur saja. Aku di sini. Apa yang kalian takuti? Aku tak terkalahkan. Berapa pun jumlah mereka kuma semat. Benar, kenapa aku lupa ini? Bejenda kita Adalah Dewa Perang. apa Pavilion Yawang. Apa grup Sanhe? Apa Kaisar Marshall? Mereka semua sampah. Bisa dihancurkan kapan saja. Tak kusangka mereka datang sendiri untuk mencari mati. Sayang, tidakkah kau ingin menjadi yang terbaik di dunia? Hari ini mereka adalah semua tokoh-tokoh penting dunia. Saat ini juga tunjukkan kemampuanmu. Biarkan dunia gemetar karena kau. Baginda, mohon. Kalau begitu aku akan membantai habis hari ini. Ayo. Hentikan. Aku tak akan membiarkanmu melukai Nona. Maumati, santai. Lian. WKWK. Ibu. Kik. Ibu. Kik. Tak APA masih bernafas. Ayah. Suan. Kik. Jangan khawatir, aku takkan biarkan apapun terjadi pada ayahmu. Benar tak ada harapan? Sungguh tak bisa diselamatkan? Saya, Zhao Liudeo. Hahaha. Bagus. Ini aku. Aku heran. Kenapa kau tidak mungkul? Ternyata kau sedang menyelamatkan orang. Hentikan. Meski kau berhasil. Dia kan mati lah. Kau, apa mungkin kau merencanakan kudeta? Ya. Kau benar. Kau seharusnya salah satu pendiri kerajaan. Tapi kau mengandalkan kekuatanmu. melebihi aku. Kau acuhkan Papayaku. Kau ambil nyawa putraku. untuk wanita ini. Suan, hari ini kau pasti mati. Di mana yang lain? APA yang kau lakukan pada mereka? Haha. Siapa yang halangi jalanku tentu sudah mati. Zhao Liudeo. Dasar binatang. Para pengecut. Jangan marah di sini. Ku Akan percepat reuni kalian. Ada formasi di sini. Ku heran. Kenapa kau tak takut bahaya? Rupanya ada pelindung kura-kura. Tapi kau pikir bisa halangi aku begitu saja? Tuan Shao. Saatnya unjuk kemampuanmu. Baik. Ini cuma formasi. Kuhancurkan seketika. Paduka, lihat batu itu. Itu inti formasi. Hancurkan itu, pelindung asli. Akan hancur. Lalu, kita balas dendam. Kar, buka matamu dan lihat. Orang yang membunuhmu akan segera mati di... Bagus. Yang Xian. Selamatkan Nenek. Aku di sini. Bodoh tolong. Kau tak bisa hentikan aku. Enyolah. Zhao Liudeo. Kau pantas mati. Sepengetahuanku, wanita ini mantan istrimu. Kau tak bisa selamatkan jodohmu. Mantan istrimu juga mati karena kau. Suhan, kaulah orangnya. Yang pantas mati. Biarkan kuhancurkan inti formasi. Kuhabisi kau perlahan-lahan. Aku di sini. Kau. Yang Xian. Sialan. Kau akan jadi debut. Maafkan aku. Aneng. Sahabat lama. Mengkola. Lalat pengganggu akhirnya mati. Kiki, maafkan Ibu. Ibu tak bisa menemanimu lagi. Tapi ibu tak menyesal. Istirahat. Dia melawan serangan penuh Dewa Bela Diri. Bagaimana mungkin dia bisa? Ini mustahil. Mungkinkah dia benar-benar Dewa Pedang tak tertandingi? Dia setengah langkah Dewa Bela Diri. Wajar jika dia bisa menahan salah satu serangan santaiku. Oh begitu. Suan, kau harus tetap
bersembunyi dalam sangkang kura-kura. Kura-kura tak bisa mengkerut. Dengan begitu, kau bisa hidup sedikit lebih lama. Ucapkan kata-kata terakhir. Apa kata Kubelang? Ucapkan kata-kata terakhir. Suamiku mengucapkan kata terakhir, hahaha, dasar bodoh. Sombong sekali. Suan, kau pikir ini masih 2 tahun lalu, saat kekuatanmu melebihi sang raja? Kini keadaan sudah berbeda. Sang raja sekarang adalah sosok tak terkalahkan. Kalau aku tidak ada di sini, dia memang tak terkalahkan. Tapi selama aku ada, dia cuma semut. Waktu habis. Zhao Wiudeo. Tundukkan kepala. Zhao Wiudeo. Menunduk. Aku harus menunduk? Suan, kau tidak pantas. Benarkah? Agar kau lega saat kalah, ku beri waktu untuk siapkan jurus terhebat. Kau hanya banyak bicara, tapi mengingat kau setengah langkah dewa bela diri. Masuk akal jika kau bisa tangkis jurus terhebatku. Suhan Madala kau. Trik receh. Dasar bego. Kau benar-benar carry mati. Setelah pertempuran ini, akulah orang pertama yang dirikan negara Zhao. Nak, orang yang lukai kau akan segera mati. Pertarungan ini tentukan. Nek Churunya Keluarga, Kirajan Kami. Suhaneo, kita harus balas. Ning dan Lian. Ayah pasti bisa menang. Suhan Semengat. Kau pasti menang. Pergi ke neraka. Hancur. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini luar biasa. Kita sudah balas dendam. Aku sudah tahu. Ayah, aku tahu ayah bisa. Suan, aku tahu kau bisa menang. Kenapa bisa? Sayang. Bagaimana bisa kau kalah darinya? Mustahil. Bagaimana setengah langkah dewa bela diri bisa mengalahkan dewa bela diri sejati? Pasti ada yang tidak beres. Benar sekali. Apa tebakanku benar? Tadi malam, Zhao ingin kusampaikan ke raja. Suhan adalah peri pedang. Suhan, kau jelas setengah langkah dewa bela diri. Kenapa kau bisa mengalahkan? Tingkat kultivasimu berapa? 2 tahun lalu, kau masih setengah langkah dewa bela diri. Sekarang kau sudah jadi dewa surga. Dewa abadi. Di atas dewa bumi. Dewa surga. Mustahil. Sebagai dewa surga, harusnya ada penolakan hukum surgawi. Kau seharusnya sudah naik tingkat lama. Catatan sejarah kuno, semua menyebut hal yang sama. Bagaimana mungkin kau masih ada di dunia ini? Aku tak perlu menjelaskan banyak. Pada orang mati. Orang mati? Tidak. Tolong lepaskan aku. Aku akan jadi budakmu seumur hidupku. Apa yang masih kau lakukan? Cuma berlutut. Lepaskan kami. Jadi Badik, kau tak pantas. Sahabat lama. Mana? Aku memang bodoh. Sanggup. Apa yang akan kau lakukan? Dunia ini tak bisa selamatkan Annie. Aku akan bawa dia naik ke alam dewa. TAPI, bagaimana denganku? Kekem, kau sudah dewasa. Tak butuh ayah lagi. Tinggallah di dunia ini. Hidup bersama ibumu. Yang Xian, aku punya 1 juta pio di kamarku. Ikuti cara yang telah kuwariskan. Kultivasimu pasti akan naik ke puncak alam dewa bela diri. Dalam waktu singkat, soal bisa naik ke alam dewa tergantung usahamu. Suhan, kau benar ingin pergi? Aku terlalu berhutang padanya. Sisa hidupku untuk menebusnya. Aning, ayo pergi. Pintu terbuka. Bantu aku mencapai surga.